preman. Kamu. Aku minta kamu obati nona kita. Kamu berani melecehkan nona kami. Memegang tangan hanya mengobati gejala. Hubungan intim menyembuhkan akar penyakitnya. Penyakitmu ini hanya bisa diobati. Cara ini untuk menyembuhkannya. Lagi pula, di seluruh dunia selain aku, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Jangan bergerak. Angkat kedua tanganmu ke atas. Angkat tanganmu. Bro, kalian gak cek latar belakang sebelum? Tidak mau hidup lagi ya? Jangan bergerak. Buang senjatanya. Kalau tidak, aku bunuh dia. Aku. Aku kenal kamu. Kamu adalah... Kamu adalah Kaisar Jagal. Reaksimu harus lebih cepat nanti. Kamu adalah Kaisar Jagal. Lain kali, reaksimu harus lebih cepat. Tolong. Tuan, cepat datang. Selamatkan nona kami. Aura dingin yang sangat kuat. Tak terduga tubuh Yin ekstrim itu. Namun bertemu dalam perjalanan pulang. Tuan, nona saya tiba-tiba pingsan. Cepat periksalah dia. Kalian mau diobati dengan cara apa? Apa maksudnya? Maksud saya adalah, apakah kalian hanya mau mengobati gejalanya atau mengobati akar penyebabnya? Tentu saja mengobati akarnya. Mengerti. Brengsek. Aku suruh kamu mengobati nona kami. Kamu malah berani melecehkannya. Pegang tangan hanya mengobati gejalanya. Hubungan intim mengobati akarnya. Penyakitmu hanya bisa diobati dengan cara ini. Lagi pula, seluruh dunia selain aku, tidak ada orang yang bisa menyembuhkannya. Kamu dokter bodoh, perampas berani bicara besar di sini dan melecehkan nona kami. Kamu cari mati. Lupa kasih tahu kalian. Aku tidak suka diancam orang lain. Lupa kasih tahu kalian. Aku tidak suka diancam orang lain. Aku sudah bilang. Pegang tanganmu cuma obati gejala. Hubungan intim mengobati akarnya. Penyakitku ini sudah penyakit lama. Tidak mau berobat lagi. Pil ini milikku. Bisa meredakan gejala penyakitmu untuk sementara. Mengenai apa yang baru saja aku katakan, semuanya benar. Percaya atau tidak terserah kamu. Nona. Nona, kamu gimana? Nona, kamu tidak apa-apa kan? Obat ini ternyata benar-benar menekan udara dingin di dalam tubuhku. Dia sebenarnya siapa orangnya? Tuan Su, akhirnya kamu datang. Keamanan putri kecil saya. Nanti serahkan pada Tuan Su. Tuan Lin, sama-sama. Aku tugas guru lindungi Nona Lin. Itu adalah tanggung jawab saya. Papa, aku sudah bilang aku tidak butuh pengawal. Brengsek. Brengsek. Kakek ini benar-benar jujur padaku. Kamu benar-benar temukan tubuh genetikku. Kalian saling kenal? Tidak kenal. Papa, aku bisa melindungi diriku sendiri. Tidak butuh pengawal apapun. Apalagi kita butuh pengawal bermasalah. Apa maksudnya karakternya bermasalah? Kalau bukan karena aku turun tangan, kamu sudah mati di pesawat. Lagi pula, aku memberimu obat untuk mengurangi gejala. Cabul brengsek. Tuan Su, wah, kamu sudah ketemu putriku ya? Bahkan sudah menyelamatkannya. Yanyu, jangan tidak sopan. Tuan Su ahli susah payah. Ahli? Ahli dari aliran mana kamu? Tidak ada aliran apapun. Ayah, ini ahlinya yang kau cari. Aku tidak butuh pengawal. Aku bisa menghadapinya sendiri. Dengan tubuh Yin ekstrim milikmu ini, gak butuh orang buat desain. Kamu sendiri sudah akan tumbang. Apa yang kamu gunakan untuk menghadapi 36 strategi milikmu? Kamu.
Lepaskan aku. Jangan bergerak. Kamu sedang disedap. Sekarang kamu masih mau bilang, kamu bisa tangani sendiri? Itu juga urusanku, bukan urusanmu. Sekarang ini urusanku. Karena aku sudah berjanji, ayahmu harus lindungi kamu dengan baik. Maka nyawamu berada di dalam cakupan pekerjaanku. Iya. Tuan Su benar ucapannya. Yanyu, mulai hari ini, Tuan Su akan menjagamu dari dekat. Kamu pergi kemana? Dia akan ikut ke sana. Bukannya ada pesta malam ini? Pas banget, bawa Tuan Su juga. Ayah, ini nggak bisa dibicarakan. Kamu ganti baju lain dong. Ada salah dengan bajuku? Bersih dan rapi. Masih saja sangat tampan. Tokoh terkenal ada di sini. Kamu sebagai pengawal pribadiku, harusnya perhatikan penampilan sedikit dong. Qianyu, kamu datang. Aku sudah menunggumu lama sekali. Katakan saja apa yang kamu mau. Jangan dingin banget gitu dong. Aku tahu, kamu lelah. Asalkan kamu menerima pendekatan cinta, aku bisa membantumu mendapatkan investasi. Jadikan Lin Group terdepan di Jiangcheng. Zhang Mingyang, aku sudah mengatakannya berkali-kali. Aku tidak suka kamu. Lin Yanyu, apakah aku terlalu memanjakanmu? Kau hanya mainanku. Kamu percaya tidak? Aku bisa buat Lin Group hilang di Jiangcheng. Gu Ye. Brengsek, kamu berani memukulku? Majikanku, kamu berani sentuh dia juga? Kamu itu siapa sih? Berani-beraninya kamu menghalangi tuan muda ini? Dia adalah pengawal pribadi. Tolong hargai dia sedikit. Orang kampungan. Penjaga sialan berani ganggu urusan saya. Di mata saya, membunuhmu lebih mudah dari menginjak semut. Apa? Terbang. Ibu, ada orang bisa terbang. Maaf ya. Itu tadi saya. Reaksi refleks. Kamu tunggu saja. Minggat. Lelaki ini sebenarnya siapa sih? Berani-beraninya menyinggung Tuan Muda Zhang di kota Jiangcheng. Belum ada yang menyinggung Tuan Zhang. Bisa keluar tanpa luka sedikit pun. Sekarang pasti ada pertunjukan seru. Su Lingtian, Zhang Mingyang sangat pendendam. Kamu pergi cepat sana. Lin, kamu peduli padaku ya? Aku takut kamu membahayakan keluarga Lin. Siapa yang peduli sama preman kecilmu? Tenang saja. Cuma dia doang. Dia bahkan tidak bisa mendekatiku. Besar sekali mulutmu. Cuma dia? Tuan Muda Zhang. Sepertinya tadi. Belum bikin kamu ingat pelajaran. Kau masih berani membantah? Jangan sombong. Sekarang, aku bakal kasih tahu kamu. Apa itu perbedaan langit dan lumpur? Guru Li, suruh dia bertobat dan hidup benar. Dia adalah Guru Li Ziki. Peringkat ke-6 di Jiangcheng. Ketemu Guru Li, anak ini kayaknya tamat deh. Sekarang kamu sujud di depanku. Sujud 3 kali. Lalu potong sendiri salah satu lenganmu. Aku bisa biarkanmu mati nyaman. Tak ada yang berani bicara. Kamu yang pertama. Karena kamu gak tahu diuntung. Hari ini, aku bakal menaklukkanmu dengan kebaikan. Zhang Mingyang, ini urusan kita. Tak ada hubungannya dengan orang lain. Cepat pergi. Aku yang tahan di sini. Gak nyangka cewek ini masih punya sedikit perasaan. Dia jagoan peringkat 6 Jiangcheng. Kamu bukan lawannya. Cepat pergi. Wah, Yanyu, apa yang kamu lakukan? Kamu kasihan pengawal kecilmu ya. Benar-benar menyentuh hati banget. Sayangnya sudah terlambat. Kalau hari ini dia keluar berdiri dari pintu ini, Zhang Mingyang nama saya tulis terbalik. Tutup matamu. Sebentar lagi selesai. Ibu, ada orang lagi yang terbang. Wah, gila. Dia sangat kuat. Ya Tuhan, ini kejadian apa sih? Wah, gila. Ini apa sih? Ini adalah... Kamu bahkan berhasil menjatuhkannya. Terus gimana lagi? Berdiri diam biar dia pukul. Dia ahli peringkat ke-6 Jiangcheng loh. Walaupun dia peringkat pertama, aku tidak bisa diam membiarkannya memukulku. Anak muda, tungguin aja. Ini belum selesai. Kamu mau apa? Kamu berani pukul wajahku. Ada apa? Kalau aku pukul kamu? Kamu masih pukul lagi. Pukul kamu ada masalahnya apa?
Tuan Lin, tanganku sakit sekali. Ayo kita pergi cepat. Entah apakah benar tanganmu yang sakit. Muka Zhang Mingyang masih sakit deh. Kenapa kamu ada di sini? Tubuh Bos Lin bagus banget ya. Apa yang mau kamu lakukan? Udah malam banget. Apa pria bisa di kamar wanita? Menurut kamu? Song Lingtian, berani kamu. Oke, aku nggak godain kamu lagi. Semua barang udah aku periksa. Nggak ada alat penyadap, juga nggak ada kamera pengawas. Kamu bisa tidur dengan tenang. Iya. Tunggu. Makasih banyak hari ini ya. Bos Lin, gimana mau berterima kasih ke aku? Menyerahkan dirimu ke aku dong. Mimpi kamu. Benar-benar tipe tsundere. Aku pasti menaklukkan kamu nanti. Si tukang rongsokan ini sebenarnya lumayan bisa dipercaya. Bos Lin, pakaian dalam ini udah aku periksa dengan teliti. Sama sekali nggak ada masalah. Kamu pakai aja dengan tenang. Su Lingtian, kamu ini mesum. Kejadian hari ini begini ceritanya. Tuan muda, aku mau ngomong. Su Lingtian itu benar-benar sumber malapetaka. Orang rendahan pun berani menantang. Muka saya, Su Lingtian. Aku ingin kamu mati. Cuma seorang pengawal kecil saja. Tidak layak kamu habiskan. Begitu banyak tenaga. Tugas utamamu, taklukkan Lin Yanyu secepatnya. Menelan grup Lin. Ayah, aku dan Zhang Mingyang bertengkar hebat. Keluarga Zhang masih berani kirim undangan. Bahkan menggunakan nama ulang tahun ke-80 kakek Zhang. Kalau tidak pergi, semua orang di Jiangcheng akan membicarakanmu. Kalau pergi, ini jelas. Mereka datang dengan niat buruk. Pah, aku pergi. Yanyu, ini adalah pesta Hongmen. Aku tetap harus pergi ke Hongmen. Keluarga Lin kita sudah nggak tahan gangguan sedikit pun. Tapi, Yanyu benar. Kalau tidak pergi, malah kita takut sama keluarga Zhang. Jangan sakiti Yanyu. Tuan Su, Yanyu aku titipkan padamu. Tenang saja. Yanyu datang. Kakek Zhang, aktingnya benar-benar luar biasa. Tuan Lin, aku paling tidak tahan pemandangan ini. Kamu urus tamu dulu, aku mau makan sesuatu. Kamu jangan macam-macam, jangan cari masalah. Kakek Zhang, Semoga keberuntunganmu seluas laut timur. Semoga umur panjang seperti Yunan Shan. baik. Sudah lama tidak bertemu. Yanyu semakin cantik saja. Kakek Zhang terlalu memuji. Yanyu ya, pernikahanmu dengan Mingyang. Sudah saatnya dimasukkan ke dalam jadwal. Aku tua, tidak banyak waktu lagi. Aku ingin lihat kalian sukses dan bahagia. Kakek Zhang, urusan pernikahan yang penting. Yanyu punya pendirian sendiri. Hari ini Anda yang berulang tahun. Jangan bahas hal ini. Baik, tidak bahas. Kalian anak muda bergaul sendiri saja. Kue lokal jauh lebih enak loh. Yang dari luar negeri enak banget. Su Lingtian. Ternyata beneran kamu. Kamu, pramugari itu. Kenapa kamu ada di sini? Pertanyaan itu seharusnya aku yang tanya ke kamu dong. Aku datang bersama ayah. Kamu gimana? Aduh, sekarang aku kerja jadi pengawal. Datang bareng majikanku. Pengawal? Waktu di pesawat kamu bilang. Kamu adalah tabib sakti. Sekarang malah jadi pengawal lagi. Jangan-jangan kamu mau bilang, Majikanmu itu tubuh yin ekstrem bisa menyembuhkan penyakitmu kan? astaga, kamu bahkan bisa menebak hal ini. Kamu beneran pakai alasan ini ya? Su Lingtian, aku benar-benar salah menilaimu. Waktu di pesawat dulu, aku kira kamu seorang pahlawan. Ternyata kamu cuma penipu. Padahal aku bahkan, Aku bicara jujur loh. Oke, anggap itu benar. Mengingat tubuhmu yang lumayan bagus. Aku kasih kamu 5 juta. Ikut sama aku gimana? Bukan gitu. Kamu kira aku gigolo ya? Aku Kaisar Jagal Perkasa. Dia ditipu oleh gadis kecil. Bener-bener konyol. Uang ini, aku nggak mau terima. Simpan itu untuk matamu sendiri. Kamu. Hei Yanyu, aku nyulang kamu 1 gelas. Yang terjadi sebelumnya itu salahku. Aku minta maaf sama kamu. Zhang Mingyang, apa tipu daya yang kamu inginkan? Yanyu, kok kamu bisa curiga sama aku kayak gini?
Aku minum duluan, ya. Hmm. Hari ini pesta ulang tahun kakek. Banyak orang tua sedang melihat kita. Kamu tidak mau beri aku muka? Aku udah habis minumnya. Boleh pergi sekarang? Tentu saja boleh. Aduh. Minuman ini ada masalahnya. Yang Yu, ada apa denganmu? Apa kamu terlalu lelah? Aku bantu kamu istirahat sebentar. Hey, Su. Su Lingtian. Bisnis kali ini nih. Sepenuhnya berkat bimbingan Pak Wang. Itu obat perangsang. Oh tidak, Lin Yuyan kena masalah. Lin Yuyan, setelah malam ini, kamu akan menjadi milikku. Lihat kau masih sok suci. Grup Lin juga jadi milikku. Kenapa kamu datang? Ini adalah wilayah keluarga Zhang orang. Kemari sini. Oh, Yuyan, tahan ya. Aku keluarkan obat dengan inner power. Kabur. Oh tidak, obat perangsangnya memicu. Tubuh yin ekstrim miliknya, energi dinginnya tidak terkendali. Energi dinginnya sudah teraktivasi sepenuhnya. Kekuatan dalam tak bisa menahan. Kalau begini terus, dia mati kedinginan. Kecuali badanmu hangat sekali. Peluk aku. Lin Yuyan, ini kan kamu yang mau sendiri? Tetua, barang itu di ruang istirahat? Iya. Nanti aku akan biarkan. Kalian buka mata. Kalian tunggu dan lihat saja. Aku suruh Ming Yang racuni Lin Yanyu. Sekarang mereka berdua sudah nasi jadi bubur kan? Nanti kalau nasi sudah menjadi bubur, Lin Yanyu tidak akan membiarkan. Kamu menolak. Teman-teman, barang berharga ini ada di dalam... silakan semuanya. Ini apa? Aku tak lihat mereka di pesta. Ternyata, bersembunyi di sini bersenang-senang ya. Lihat dua anak ini. Bener-bener deh. Gak tahu menghindar dari orang. Ming Yang, Yan Yu semuanya udah datang. Cepat beres-beres dan bangun deh. Hei, Tuan Zhang, apa kabar? Ini gak bener nih. Aduh. Ini, situasi apa sih? Kenapa Tuan Muda Zhang peluk bantal masih? Anak brengsek kamu. Lagi apa sih kamu? Aku nggak tahu. Baru saja pengawal Lin Yanyu memukulku pingsan. Lalu aku nggak tahu lagi. Benar-benar tidak berguna. Wah, banyak banget orang. Raim banget ya. Kakek Zhang ini. Barang berharga yang kamu bilang. Jangan-jangan ini ya. Benar-benar membuka mata kami. Diam dan keluar. Semuanya keluar. Kamu benar-benar tidak berguna. Kakek, kita harus gimana sekarang? Aku malu besar banget malam ini. Aku menyalahkan Su Lingtian atas semuanya. Dia berulang kali merusak rencana bagusku. Aku benar-benar ingin. Kakek, kenapa kamu pukul aku lagi sih? Kamu benar-benar bodoh banget. Nanti setelah kita menguasai grup Lin, ingin mendapatkan seorang pengawal kecil. Bukankah semudah mematikan seekor semut saja? Melakukan sesuatu. Prioritas harus dibedakan. Ya, tapi sekarang rencananya sudah gagal semua. Bagaimana caranya menguasai grup Lin nanti? Bagaimana kita menjelaskan pada Tuan Muda? Masih ada kesempatan kok. Nanti kamu bertindak sesuai situasi. Ikuti perintahku. Tenang saja. Gadis kecil ini, peserta grup Lin, tak bisa lepas dari kita. Baik. Ada apa sih? Tanganku. Kenapa jadi panas? Apakah kamu sekarang merasa tubuhmu hangat dan terasa jauh lebih ringan? Bagaimana kamu tahu itu? Dulu, karena ada dingin di tubuhku, anggota gerakku dingin sepanjang tahun. Hari ini malah jadi panas. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Aku sudah bilang sejak lama. Berhubungan intim menyembuhkan akar penyakit.
Pegang tangan hanya mengobati gejala saja. Berhubungan intim menyembuhkan akar penyakit. Bukankah kalian ingin menyembuhkan akar masalahnya? Ini, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ini sangat tidak masuk akal. Aku adalah tubuh yang murni, sedangkan kamu adalah tubuh yin ekstrim. Kita sempurna untuk satu sama lain. Satu kali tadi, energi dinginmu banyak berkurang. Percayalah, coba lagi 5-8 kali. Kita berdua pasti sembuh total. Diam kamu. Diam kamu. Aku peringatkan kamu, si penjual rongsokan, hal yang baru saja terjadi tadi. Satu kata pun. Jangan bicara sepatah pun. Dengar tidak? Baik, Tuan Lin, mulutku sangat tertutup rapat. Bukankah kamu sudah mencobanya tadi? Cabul. Semuanya. Tolong tenang sebentar. Hal yang tadi itu cuma salah paham. Namanya juga anak muda, cuma main-main saja. Aku undang kalian hari ini. Utamanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menetapkan pernikahan Ming Yang dan Yan Yu. Yan Yu ya. Kamu punya pertunangan dengan Ming Yang. Ini adalah hal yang disepakati kedua orang tua. Sebelumnya, kalian anak muda ada konflik kecil. Ming Yang juga ada bagian yang salah. Ming Yang, hey Yan Yu. Maaf, Tidak diterima. perselisihan kecil. Kakek Zhang sudah tekad kecilkan masalah. Dan menghapus masalah kecil sama sekali untuk memaksa Lin Yan Yu menuruti kehendaknya. Yan Yu ya, aku tahu kalian anak muda pemarah. Tidak ingin menikah muda. Itu semua wajar. Tapi, saya yang tua ini, hidupku tinggal sedikit lagi. Satu-satunya keinginan saya, lihat Ming Yang sudah berkeluarga. Membesarkan anak-anak. Oh iya ya. Yan Yu ya. Ini adalah pusaka keluarga Zhang kami. Diwariskan dari leluhur kami. Hanya untuk menantu perempuan keluarga Zhang. Hari ini aku serahkan kepada Yan Yu. Kakek Zhang, aku sudah bilang. Aku tak nikah sama Zhang Mingyang. Yan Yu. Meskipun kamu tidak mau, jangan hancurkan pusaka keluarga Zhang kami. Lin Yu, gelang ini warisan keluarga kami turun-temurun. Nilainya tak terhingga. Kamu tidak mau menikah? Baiklah, kenapa kamu harus menjatuhkannya sampai pecah? Aduh, Nona Lin ini, bagaimana bisa begini? Tidak mau saja, tapi malah menghancurkan pusaka orang lain. Keterlaluan sekali. Aku tidak sengaja saat kakek Zhang menyerahkannya tadi. Apakah kamu bilang aku yang menghancurkannya? Benar-benar tidak masuk akal. Katakan, sekarang mau bagaimana? Nona Lin memecahkan pusaka keluarga Zhang untuk menantu perempuan. Biarkan Nona Lin jadi menantu keluarga Zhang, ya. Bukannya selesai masalahnya. Iya benar. Betul sekali. Lin Anyu, kamu harus menikah denganku. Ganti rugi 20% saham Lin Group. Kalian berdua ini, orang tua dan anaknya, benar-benar tidak tahu malu. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, kalian berdua kakek dan cucu. Si tua yang gak mati itu, yang si kecil yang gak mati. Benar-benar tidak tahu malu. Seorang bawahan rendahan berani membantah Tuan Zhang? Benar-benar pikir lindung di keluarga Lin. Keluarga Zhang tidak berani menyentuhnya. Lin Yan Yu, kamu cuma diam melihat orangmu. Menghina kami seperti ini? Jangan paksa bos Lin dengan moral. Tuan Lin tidak tertarik dengan cucumu. Kamu malah memaksanya bawa gelang kaca jelek buat menipu semua orang. Pada akhirnya, ingin makan lens? Lihat kalian berdua. Tidak tahu malu ya? Kalian sangat tidak tahu malu. Kamu kentut. Kamu tukang kumpulin barang rongsokan? Kamu tahu apa itu giok? Aku tinggal luar negeri beberapa tahun. Sedikit paham tentang penilaian perhiasan. Patahan kaca ini seperti cangkang kerang. Tepinya tajam. Ada garis-garis melengkung. Patahan giok jade. Berbentuk tidak beraturan. Setelah gelang giok ini jelas terlihat. Sekilas lihat, sudah jelas terbuat dari kaca. Bahkan ini kaca yang diwarnai. Soal biayanya, paling banyak cuma 20 yuan. Apa? 20 yuan? Aduh, beneran loh. Memang benar ini kaca kilauannya. Ini bukan retakan yang benar. Ini palsu, bukan tiruan. Iya, langsung lihat palsu. Saya lihat. Kakek Zhang pakai gelang kaca jadi harta warisan. Apakah kamu pikir semua orang buta? Kurang ajar. Kamu orang luar. Jangan berbuat onar di keluarga Zhang. Woi orang-orang, tangkap makhluk yang tidak tahu diri ini. Su Lingtian, kamu pikir kamu hebat? Mereka semua saudara seperguruan Li Ziki. Ahli terhebat di kota Jiangcheng. Kamu bisa mengalahkan satu orang, tapi bisa mengalahkan 4 orang. Hari ini, aku akan membuatmu keluar sambil berlutut. Kau yang lukai adikku parah?
tidak bisa berlatih bela diri lagi. Hari ini kami beberapa orang datang untuk menagih hutang untuk dia. Bukankah kalian ingin balas dendam? Kenapa tumbang sebelum jurus? Dia bahkan pakai kekuatan dalam saja, mengalahkan kami semua. Kekuatan dalam yang sangat hebat. Siapa sebenarnya identitasmu? Aku cuma pengawal kecil Pak Lin doang. Apakah kamu punya jurus cadangan lain? Kalau tidak ada, kami pergi saja. Pergi. Berhenti. Su Lingtian, aku tahu, kamu sangat jago berkelahi. Tapi sehebat apapun kemampuan berkelahimu, bisakah kamu lebih cepat dari peluru? Hari ini aku tunjukkan kebenaran padamu. Zhao Mingyang, tenang dulu. Jangan gegabah. Lebih baik kamu cari tempat aman. Aku bisa menanganinya. Su Lingtian, ini loh, senjata apa-apaan kamu pamer kehebatan begini? Tenang saja. Su Lingtian, sekarang merangkaklah ke arahku sambil berlutut. Mungkin aku lagi senang. Aku akan membiarkan mayatmu utuh. Kamu tahu orang terakhir yang menodongiku? Sekarang di mana? Apa? Rumput di atas makamnya. Sudah lebih tinggi darimu. Kamu, nyawamu sudah di ujung tanduk. Masih sok keren. Oh, kamu kehabisan peluru ya? Dia berhasil menghindari peluru. Siapa kamu sebenarnya? Bisa menghindari peluru? Kenapa? Sudah takut segini doang? Kalau gini gimana? Oh. Jangan. Kakek Su, jangan bunuh aku. Aku tidak mau grup Lin Chi lagi. Juga tidak mau nafsu kekuasaan lagi. Aku pergi, tak kembali lagi. Lepaskan Mia. Aku kasih apapun yang kamu mau. Uang dan kekuasaan, serta seluruh perusahaan kita. Kumohon, lepaskan dia. Iya, benar sekali. Asalkan kamu bicara, aku akan berikan semuanya. Berapa banyak uang yang kalian berikan padaku? 50 juta, 100 juta. Begini, aku. Kamu kasih harga berapa aja, aku pasti bisa kasih ke kamu. Benarkah? Tentu saja. Syaratnya memang terdengar sangat menggiurkan. Tapi siapa suruh aku marah sekarang? Hanya bisa minta kamu mati. Tuan Zhang tua, jangan ganggu kalian. Kami pergi duluan. Ayo pergi, nyawaku sayang. Su Lingtian, aku akan membuatmu mati. Aku akan bikin keluargamu mati bersamaku. Ada apa, Tuan Lin? Akhirnya kamu takluk oleh ketampananku. Jatuh cinta padaku ya? Kamu tinggalkan kota Jiangcheng saja. Apa? Kamu membunuh Zhang Mingyang. Orang di belakangnya tak akan menyerah. Kamu seharusnya tahu, selama aku ada di sini, keluarga Zhang tak bisa mengalahkanmu. Kalau cuma ada keluarga Zhang saja, Aku tidak akan khawatir seperti ini. kamu masih ingat yang aku pernah ceritakan tentang grup Zheng? Mereka yang pasang bom di mobilku. Keluarga Zheng mulai dari dunia gelap. Ada kelompok bawah tanah di belakang kita. Senjata Zhang Mingyang. Para ahli yang mereka undang. Ini bukan milik keluarga Zhang. Sebelumnya aku cuma menebak. Hari ini akhirnya terbukti. Ini pasti didukung oleh Tianlong Society. Sebelumnya upaya pembunuhan diam-diam tidak berhasil. Ganti jalan, minta dia nikah. Kita sah ambil alih Lin Group. Sekarang Zhang Mingyang sudah mati. Tianlong tidak akan menyerahkan orang berikutnya yang akan mereka hadapi. Yaitu kamu dan aku. Ini alasan kamu menyuruhku pergi ya? Grup Lin sekarang kehabisan dana. Keluarga Zheng masih mengintai di samping. Aku bahkan belum membunuh Zhang Mingyang. Putuskan hubungan dengan mereka sekarang juga. Di bawah tekanan seperti ini, tak ada yang berani menyinggung mereka. Cepat pergi. Sebelum mereka sempat bereaksi, tinggalkan Jiangcheng. Sisanya, aku tanggung sendiri. Tidak ada yang berani lawan Tianlong. Kalau begitu kita buat persaudaraan Tianlong. Tidak berani menyinggung kita. Kamu mau kemana? Aku bawa kamu ke suatu tempat untuk bersantai sebentar. Apa yang kamu katakan? Zhang Mingyang sudah mati. Konon oleh orang sekitar Lin Yanyu, pengawal itu yang membunuhnya. Zhang Mingyang cuma sampah. Mati aja udah. Tapi dia bawa senjata. Aku berikan dia 10 ahli terbaik. Aku dibunuh bodyguard. Ini siapa? Dia bukan orang biasa. Orang ini namanya Su Lingtian. Ini kelalaian kita. Kita meremehkan kekuatannya. Su Lingtian. Sejak kapan di kota Jiang muncul orang sehebat ini? Beritahu Scorpion untuk menyelidiki latar belakangnya. Bunuh dia kalau bisa. Gak bisa dibunuh. Lumpuhkan saja dia. Siapapun yang berani mengacaukan. Rencanaku pasti mati. Ini adalah wilayah persaudaraan Tianlong.
Penjaga tempat ini namanya Wang Xie. Dia adalah direktur grup Zheng, sekaligus pemimpin persaudaraan Tianlong, orang kepercayaan Zheng Qinglong. Kamu gila. Kamu tahu ini wilayah persaudaraan Tianlong, tapi masih bawa aku ke sini. Aku bawa kamu karena tahu itu. Su Lingtian, kamu sengaja masuk perangkap sendiri. Nyonya Lin, apakah kamu percaya padaku? Percaya sama aku? Ikut masuk yuk. Aku jamin setelah malam ini, persaudaraan Tianlong tidak akan berani menyentuh. Sehelai rambutmu pun. Pak Lin, ada apa di sini? Silakan masuk, silakan masuk. Nyonya Lin, ini tempat terbaik kami. Mau minum apa? Bawakan semua minuman termahalmu. Baik, tunggu sebentar ya. Apa sebenarnya yang kamu mau lakukan? Tenang saja, Nyonya Lin. Malam ini, kau lihat aksi hebat. Anjir, paket Chenlong 100.000. Bukankah itu Lin Yanyu? Kenapa Putri Lin ada di sini? Udah di tempat kayak gini. Siapa pria di samping dia itu? Wajahnya nggak familiar deh. Tuan Lin, ayo minum satu gelas. Minuman ini ada yang salah. Kamu tipu aku ya. Tuan, jangan bicara sembarangan begitu. Minuman kami asli dan legal. Berani jual palsu? Anggap aku belum pernah minum ya. Tuan, ini tempat milik Persatuan Tianlong. Kamu mau bikin keributan? Pikirkan dulu seberapa besar kemampuanmu sendiri. Persatuan Tianlong. Mau menakut-nakuti aku ya? Hei, panggil bos kalian keluar sekarang. Kalau dia nggak datang, malam ini aku bongkar bar kalian. Kalian berdua silakan ikut. Saya pergi ke lantai 2 bersama. Anak kecil, kamu bosan hidup ya? Masih ada yang kurang ajar? Silakan maju sekalian. Wah, anak berani? Kamu tunggu aja. Apa rencana sebenarnya kamu sembunyikan? Nanti kamu juga bakal tahu. Siapa latar belakang Su Lingtian sebenarnya? Tuan muda suruh aku menyelidiki latar belakang dia. Jiang Cheng cuma sebesar ini. Kenapa nggak ada petunjuk sama sekali? Orang ini muncul dari mana sih? Hei Kak Scorpion, ada masalah besar banget. Panik apa sih? Bilang, ada yang nemu kecurangan minuman kita. Dia hancurin semua minuman itu, bahkan melukai saudara kita. Siapa yang berani banget? Nggak mau hidup lagi ya? Itu Lin Yanyu. Dia juga bawa seorang pria. Sepertinya itu bodyguard dia. Bodyguard? Gue lagi pusing nggak bisa nemuin Su Lingtian itu. Sekarang pas banget. Dia datang sendiri ke pintu gue. Kak Scorpion, Anda Nggak marah? Marah? Gue malah senang bukan main. Ayo, turun temui jago hebat ini. Beritahu saudara-saudara kepung tempat ini. Hari ini, gue mau bikin dia. Datang nggak bisa pulang. Minggir. Kamu ya, datang ke tempatku bikin keributan di depan muka gue. Ganggu anak buah gue. Siapa yang kasih kamu nyali segitu? Orangmu menipuku dengan anggur palsu. Siapa yang kasih mereka nyali segitu? Bocah. Kamu tahu kamu bicara sama siapa? Tahu. Wang Xie. Anjing Zheng Qinglong. Kamu cari mati. Wah, Hebat banget. Lumayan jago. Zhang Mingyang sampah. Kabarnya cepet banget ya. Zhang Mingyang kalah. Wang Xie, aku datang bukan untuk berkelahi hari ini. Oh, terus kamu mau ngapain? Datang buat cari mati? Gua kasih kamu satu kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan buat selamatkan nyawa kamu. Cari mati. Su Lingtian. Gak apa-apa. Menarik banget. Bocah, kamu lancang banget. Gue suka orang yang lancang. Begini aja. Aku kasih kamu satu kesempatan. Roulette Rusia. Berani main gak? Sampai roulette Rusia dikeluar ini, mau main nyawa nih. Kelihatannya 2 orang ini hari ini. Pasti ada satu yang harus mati. Ayo pergi, jangan setuju sama dia. Boleh dong. Caranya gimana? Gampang banget. Tembak kepala sendiri. Siapa yang pertama takut, dia kalah. Yang kalah harus panggil kakek. Terus minggat dari Jiang Cheng. Boleh, Su Lingtian? Tenang aja. Keberuntunganku selalu bagus. Oke?
Tembakan kosong. Aduh, tembakan kosong. Tembakan kosong. Oh, tembakan kosong. Masih tersisa 2 tembakan terakhir. 1 peluru. Waktu penentu hidup mati sudah tiba. Pistolnya sudah kita utak-atik sejak lama. Tembakan kedua terakhir pasti keluar peluru. Tuan Zeng bilang orang ini hebat. Kira dia ahli yang sulit ditebak. Game kecil aja udah beresin dia. Tapi kalau begitu, Senjata kosong. Kak Kalajengking. Mana mungkin? Aku masukkan peluru ke ruang kedua. Kenapa dia tidak tertembak sama sekali? Apa dia yang mengutak-atiknya diam-diam? Jangan, banyak orang lihat kita. Dia sama sekali tidak punya kesempatan. Atau salah memasukkan peluru. Dimasukkan yang terakhir. Mana tidak mungkin. Roulette Rusia intinya cuma soal keberuntungan. Aku beruntung, jadi berhasil menghindar. Reaksimu kok berlebihan banget. Apa kamu yang mengutak-atiknya? Kamu? Aturan dunia persilatan. Kalau ketahuan curang di meja judi, tangan dan kaki pasti dipotong. Mati kehabisan darah hidup-hidup. Iya, betul banget. Pilihannya main babak terakhir mati tertembak atau ngaku curang, mati darah. Dua-duanya ujungnya mati. Kali ini Kalajengking nggak bisa kabur. Permainan ini belum selesai. Lanjutkan. Kamu berani banget. Aku terima kekalahanku. Ini sudah berbahaya. Hei. Aku tidak mati. Aku masih hidup. Tidak benar deh. Pistolnya ada 1 peluru loh. Mana pelurunya? Kemana peluru itu pergi? Aku mau memeriksa pistolnya. Sudah menjadi bubuk. Apa-apaan ini? Peluru itu kan sangat keras. Mana mungkin bisa menjadi bubuk? Ini dihancurkan oleh kekuatan batin seseorang. Menghancurkan peluru tanpa bersentuhan. Orang yang bisa sampai sejauh ini hanya kurang dari 3 di dunia. Kamu sebenarnya siapa? Aku sudah bilang, aku datang hari ini untuk memberimu kesempatan untuk hidup. Kamu sebenarnya orang apa? Aku adalah pengawal Tuan Lin. Seorang pengawal, mana mungkin sehebat ini. Dia bisa menghancurkan peluru tanpa bersentuhan. Setidaknya tingkatannya di atas Master Agung. Sepertinya hari ini tak bisa dihindari. Karena aku sudah kalah. Kamu boleh bunuh aku. Terserah kamu aja. Tapi kalau kamu berani menyinggung persatuan naga langit kami, kamu akan menanggung amarahku. Aku sama nyawa kecil kamu. Sama sekali tidak tertarik. Aku tidak salah dengar kan? Ini jelas menghina si Kalajengking loh. Membunuh itu cepat saja. Ini penghinaan buat si Kalajengking. Iya, benar. Kamu. Jangan terlalu sombong. Ini adalah kota Jiangcheng, wilayah Persatuan Naga Langit. Meskipun kamu pandai berkelahi sekalipun, bisa mengalahkan seluruh Persatuan Naga Langit, Tuan Muda Zeng tidak akan melepaskanmu. Persatuan Naga Langit. Menurutmu mereka bisa menghentikan aku? Hari ini kamu merusak tempat usahaku, memukul orang-orangku. Hutang ini. Kami Naga Langit pasti menagihmu. Tagih hutang? Baiklah, aku siap kapan saja. Direktur Lin, pertunjukan seru sudah selesai. Ayo kita pergi. Kembali sampaikan ke orang di belakangmu. Aku Su Lingtian selalu di sini. Tak seorang pun boleh menyentuhnya. Siapa yang berani menyentuhnya, inilah akhir dari Zhang Mingyang. Kak Kalajengking. Kamu tidak apa-apa kan? Mau ke rumah sakit tidak? Ke rumah sakit apaan sih? Buat terluka? Kalian diam bengong apa sih? Cepat bersihkan tempat, lihat aku diejek. Menghancurkan peluru dari jarak jauh. Menarik. Lin Yanyu, pengawal kali ini cukup kuat. Tuan Muda, mau tambah orang tidak? Jangan terburu-buru. Bertarung keras kepala adalah pilihan terburuk. Lagi pula, tak ada yang berani menantangku. Aku mau lihat dia. Kemampuan apa lagi yang dia punya? Main-main bareng dia sebentar. Maksud Tuan Muda adalah, dia tidak mengizinkan menyentuh Lin Yanyu. Aku justru mau menyentuhnya. Aku butuh dia dan Lin Group. Hancur bersama-sama. Baik. Lepaskan aku. Kamu sebenarnya siapa sih? Aku siapa? Bukannya kamu udah tahu jelas? Bukannya Tuan Lin udah bilang sebelumnya, aku ini tukang loak kan? Betul, aku memang tukang loak. Seorang tukang loak bisa punya keberanian sebesar ini. Sudahlah,
karena dia tidak mau bicara. Pasti ada rahasia dia. Aku tidak akan tanya lagi. Su Lingtian, kamu tahu tadi itu sangat berbahaya. Itu kan roulette Rusia. Peluang 1,2 untuk tertembak. Wanita ini mau ke arah mengucapkan terima kasih kepadaku. Ya, jurusanku tadi itu sangat keren. Sulit untuk tidak membuat orang terpesona. Itu tidak seberapa. Kamu bukan tidak seberapa loh. Kamu cuma beruntung bisa menghindarinya. Terus gimana lain kali? Kamu bilang aku beruntung. Kalau bukan kamu beruntung kali ini, peluru itu kebetulan hancur di dalam. Mungkin tadi aku baru saja serangan dasar. Menghancurkan peluru itu dari jarak jauh. Wanita ini malah mengira aku cuma beruntung. Benar-benar bikin gua ketawa kesal. Kamu jangan lakukan lagi mulai sekarang hal berbahaya seperti ini. Janji padaku, oke? Sudahlah. Karena wanita ini sebenarnya juga demi kebaikanku. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Oke. Aku janji padamu. Kamu jangan sok keren lagi ya. Aku tahu kamu punya kemampuan lumayan. Kamu demi kebaikanku. Aku menghargainya. Tapi, Kamu harus jaga keselamatanmu dulu. Kalau kamu mati, siapa yang akan melindungiku dong? Bos Lin. Kamu ini khawatirkan aku ya? aku khawatirkan kamu. Kamu kebanyakan mikir deh. Tenang saja. Nasibku sangat kuat. Raja neraka pun tidak berani mengambilku. Lagi pula, Bos Lin, tubuhmu dingin banget. Belum hilang. Mana mungkin aku berani pergi duluan. Kamu brengsek. Aku cuma ngomong fakta kok. Mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Itu sudah sewajarnya lah. Su Lingtian, jangan bicara sembarangan lagi. Aku akan potong semua gajimu. Baiklah. Tuan Lin benar. Wanita bodoh ini. Brengsek. Pagi, Bos Lin. Kamu sudah terlambat 1,2 detik. Denda akan dipotong dari gajimu. 1,2 detik juga kena denda? Ini aturan grup perusahaan. Kalau kamu tidak segera pergi lagi, sebentar lagi sudah lewat 1 menit. Denda jadi 2 kali lipat. Ayo pergi, cepat pergi. Sekarang juga pergi. Pasti karena tadi malam aku bilang, dia wanita bodoh. Sekarang dia datang balas dendam padaku. Benar saja. Wanita tidak bisa dilawan. Papa, panggil kami ada apa? Wah, Tuan Su datang. Silakan duduk saja. Aduh. Tuan Su, aku sudah dengar semua kejadian kemarin. Tidak sangka keluarga Zhang begitu licik. Bahkan menggunakan cara yang sangat rendah. Memaksa Yanyu menikah dengan Zhang Mingyang. Untung kemarin kamu ada di sana. Membongkarnya di tempat konspirasi mereka. Bahkan melukai parah begitu banyak ahli. Hebat. Benar-benar sangat hebat. Paman, itu semua sudah seharusnya. Aduh, ini nggak seharusnya gini. Ini hal penyelamat nyawa loh. Yanyu, cepatlah. Tuangkan segelas teh untuk Tuan Su sebagai tanda terima kasih. Ayo. Cepat dong. Tuan Su, silakan minum tehnya. Hati-hati, jangan sampai tersedak sampai mati. Aduh. Teh dari Bos Lin memang enak. Rasanya sangat lembut di tenggorokan. Kamu, Tuan Su. Aku ada sebuah usulan. Begini maksudnya. Anda sangat hebat begini. Hanya berada di samping Yanyu. Menjadi pengawal kecil saja. Benar-benar bakatmu terbuang sia-sia. Aku berpikir. Kamu jadi manajer departemen Lin Group. Bagaimana menurut Anda? Aku tidak setuju. Paman, ini memang agak... Tuan Su. Apa maksud Anda ini? Oh, aduh. Iya. Seorang supervisor kecil saja. Bagaimana bisa pantas untuk Tuan Su dengan status sehebat ini? Kebetulan. Grup kita sedang kekurangan wakil direktur. Kamu saja yang menjabat, ya? Tuan Su, tenang saja. Posisi ini cuma pekerjaan santai. Tidak ganggu waktu luang Tuan Su. Pak, kenapa kamu mau dia jadi wakil direktur? Yanyu, Tuan Su penyelamat keluarga kita. Wakil presiden ini pasti bisa menanganinya. Lin Fushan ini mau mengikatku dengan cara seperti ini, supaya aku bisa terus melindunginya. Benar-benar rubah tua yang licik. Orang baik punya cara balas budinya. Posisi wakil direktur ini bukan main-main. Dewan direksi belum tentu setuju. Dia memang sangat tangguh, tapi tak pernah belajar manajemen perusahaan, apalagi punya pengalaman di bidang bisnis. Jika wakil presiden ini tersebar, perusahaan kita pasti ditertawakan bisnis. Dari mana kamu tahu? Aku tidak punya pengalaman bisnis. Apa ini sulit ditebak?
Sebenarnya dari tadi aku tak tertarik jabatan wakil direktur. Tapi karena kamu meremehkanku seperti ini, kalau gitu aku justru mau coba kamu. Pak Lin, aku Baisha, masuk. Pak Lin, soal pabrik cendol lagi bermasalah. Hah? Apa yang terjadi? Mereka tidak membayar hari ini. Dia usir rekan yang menagih utang. Manajer pihak mereka bahkan berkata, Grup Lin, kita akan segera runtuh. Mereka tidak takut berapapun jumlah hutangnya. 32 juta. Beberapa hari lalu mereka sudah janji untuk membayar hutang. Tapi tak disangka dia ingkar janji. Bahkan lukai rekan kerja kita. Aduh. Soal pabrik ini, aku tahu di belakangnya kelompok Tianlong. Waktu pertama kali kita bekerja sama, aku justru menyukai keunggulan itu. Tapi tidak disangka, sekarang malah mereka yang mengendalikan kita. Kelompok Tianlong. Lagi-lagi kelompok Tianlong. Mereka mengandalkan dukungan kelompok Tianlong. Berani sekali berhutang pada keluarga Lin sebanyak ini. Pak Lin, bagaimana kalau kita cari cara lain lagi? Grup Lin sedang di masa kritis. Uang ini sangat penting bagi kita. Aku harus pergi sendiri. Hey, Pak Lin. Kamu pergi? Kamu mau ngapain? Bicara baik-baik sama mereka lah. Terus, mau gimana lagi? Uang sebanyak 32 juta ini masa mau hilang sia-sia begitu aja? Hey, aku mau pergi tagih hutang. Kamu yang mau tagih hutang? Iya, betul. Bukannya kamu tadi meragukan kemampuan aku, kalau gitu aku tunjukin ke kamu. Gimana caranya uang ini aku tagih kembali. Kamu jago banget ngomong besar ya. Gini deh, Berani nggak bertaruh sama aku? kita taruhan apakah kamu bisa. Tagih uang ini kembali. Kalau kamu gagal tagih uangnya, nanti apapun yang aku suruh, kamu harus lakuin. Aku bisa atur kamu sendiri. Oke, kalau kamu mau main-main, aku temenin sampai selesai. Kalau aku tagih uang ini kembali, aku minta Pak Lin, Kamu. apa Presiden Lin yang terhormat, kamu nggak punya keberanian segini? Siapa yang bilang? Deal. Ayo bawa aku pergi temui dia, pabrik penunggak hutang ini. Bos Lin. Ikut dia pergi. Aku mau lihat sendiri. Apa sih kehebatan dia? Bos Lin, tunggu saja kena. Tindakanku kapan saja. Pergi sana kamu. Brengsek ini. Wah, beneran bisa kembali? Kalau mau lihat, lihat saja terang-terangan. Kenapa sembunyi-sembunyi sih? Ada apa? Tergila-gila juga sama pesonaku ya? Sama sekali tidak. Cuma Tuan Su. Aku cuma bingung. Kau orang yang ditunjuk Pak Lin. Bahkan Tuan Lin biasanya tidak setuju. Lama-kelamaan dia tidak protes apa-apa. Menurutku tak perlu lawan Tuan Lin. Taruhan ini, ya. Tapi dalam gaya kerjaku yang biasa, kalau ingin berdiri tegak di sini, harus memukul kebenaran dengan tinju sendiri. Membangun wibawa sendiri. Tapi Tuan Su, hanya kita berdua yang pergi. Benar-benar bisa? 2 orang sudah cukup. Tapi pihak lawan punya latar Tianlong. Aku dengar bos pabrik masih ada sekelompok preman. Kenapa? Kamu takut? Hmm. Turun mobil. Lihat kekuatan mutlak. Serangan balik semut-semut kecil itu. Betapa konyolnya. Asisten kecil. Kita sudah sampai. Ayo turun dong. Kamu mau apa denganku di sini? Aku enggak sama sekali. Grup Lin. Sampah-sampah ini. Berani-beraninya minta uang ke gue. Jangan tanya nama Dogge di sini. Gue langsung patahkan satu kakinya. Lihat dia berani datang nggak? Kalau kagau itu laki-laki. Patahkan kakinya nggak masalah. Kalau cewek manja? Hehe, cewek. Cewek malah lebih bagus. Tangisan cewek terdengar enak banget. Hehehe. Orang dari grup Lin. Datang menagih hutang, berani datang lagi ya. Nyali kamu gede juga. Kelihatannya hukuman patah kaki yang kemarin belum cukup dalam buat dia. Dimana orang penagih itu sekarang? Aku nggak tertarik ngurus hal-hal nggak penting itu. Bayar hutang, sial. Sekarang gue langsung kirim. Kamu pergi ketemu dia. Apa yang kalian mau? Aku sudah merekam videonya. Ini masyarakat yang berlandaskan hukum loh. Kalau kalian berani berbuat sembarangan, jangan salahkan aku kalau lapor polisi. Tuan Su, jangan khawatir. Aku sudah terus merekam. Mereka tidak berani bertindak sembarangan. Wah, gadis kecil. Nyali kamu cukup besar ya. Di wilayahku sendiri, kamu berani berbuat nakal di sini. Kamu tahu siapa pendukungku? Jangan bilang polisi.
Bahkan Raja Langit pun datang. Apa yang bisa dilakukan padaku? Ayo maju. Ambil ponselnya darinya. Dasar perempuan brengsek. Lihat ini wilayah siapa. Berani-beraninya masih merekam. Percaya aku akan hajar kamu hari. Minta maaf padanya. Halusinasi. Pasti ini cuma halusinasi. Tatapan anak tajam. Bahkan lebih tajam lagi. Hei bocah, kamu nggak boleh bicara di sini. Kalau kamu tahu diri, minggat keluar sini dengan patuh. Jangan salahkan aku. Tangan mana dia pukul HP kamu? Tangan kanan. Kalau begitu, lumpuhkan tangan kanannya. Bocah, pamer jago, jangan kelewat batas. Minta maaf ke dia. Kakak besar, ampuni nyawa gua. Maaf, gue tahu gue salah. Bocah, kamu cari mati ya. Berani rusuh di sini, kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Tuan Su, berdiri lebih jauh. Serang, lumpuhkan dia. Ayo serang, semuanya serang. Kakak besar. Gua salah. Gue menyerah. Gua sudah... Kamu sudah apa? Kamu sudah menyerahkan? Apakah gua menyuruhmu menyerah? Itu gue tidak menyerah. Kamu masih tidak mau menyerah juga? Kamu menantang gua ya? Aduh, ini, itu. Haruskah aku menyerah? Bahkan hal segini aja nggak tahu. Kamu jelas tidak sungguh menyerah. Stop. Aku tahu deh. Aku tahu tujuan kamu datang ke sini. Kamu mau cari kepala pabrik ya? Ada di lantai 2. Aku anterin kamu cari dia. Aduh, kamu tebak bener dong. Kenapa kamu malah mukul aku? Aduh. Lain kali bilang lebih awal dong. Mukulnya sampai tanganku sakit tau. Kepala pabrik. Jauh. Orang-orang dari grup Lin datang. Itu mereka orang-orang grup Lin. Nyali kalian besar juga ya. Berani masuk ke tempatku. Kesini buat tagih hutang. Hutang harus dibayar. Ini memang wajar. 32 juta. 1 sen pun gak boleh kurang. Gue punya banyak banget uang. Urusan mau kasih atau enggak tergantung suasana hatiku. Terus gimana suasana hatimu sekarang? Oh, suruh gadis kecil ini tinggal nemenin. Aku minum beberapa gelas, layani aku sampai puas. Urusan uang gampang dibicarakan. Orangnya tidak akan meninggalkan uang. Harus diberikan. Anak muda tidak tahu dihargai ya. Saudara-saudara di lantai bawah, naik ke atas hari ini, ayo gerakin otot kalian. Orang-orang di bawah pada tuli ya. Yang kamu panggil itu bukan anak-anak bawa pipa di bawah, lucu-lucu kan? Mereka. Sepertinya tidak bisa naik dulu. Itu beneran loh. Saudara-saudara kita di bawah semuanya. Dihajar sampai tumbang sama bocah ini. Apa? Banyak banget saudara di bawah. Dihajar tumbang cuma oleh dia sendirian? Beneran. Bocah ini aneh banget. Beberapa saudara kita Bahkan tak bisa sentuh pukulannya. Udah semuanya dijatuhkan. Jago berkelahi terus gimana? Berani berbuat kasar di sini? Kamu tahu proyek ini? Siapa yang jadi pelindungmu? Siapa coba? Tian Long Hui, Zheng Qinglong. Tuan Muda Zeng. Lin Family berikanmu sedikit uang. Jangan cuma demi gaji receh segitu, sampai nyawamu sendiri terancam. Sudah selesai bicara? Kembalikan uangnya. Cuma tukang pengawal sampah. Pakaianmu jelek banget kayak rongsokan. Berani pura-pura jago di depanku. Wanita murahan Lin Yanyu itu, dia sendiri nggak berani datang. Malah ngutus orang miskin sepertimu di tempatku. Benar-benar lucu banget. Kamu tahu di mana penagih hutang dulu sekarang? Dia sekarang terbaring di rumah sakit. Kedua kakinya patah semua. Sudah selesai? Kembalikan uangnya. Kembalikan uang? Gue punya banyak uang. Cuma gue gak kasih ke kalian. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aduh. Hei. Bisa kita bicarakan baik-baik kok. Biarin cewek ini tinggal nemenin gue. Minum beberapa gelas bareng, layan aku sampai puas. Urusan uang. Gampang. Ulangi sekali lagi. Jago berkelahi terus gimana? Berani berbuat honor di tempatku ini? Siapa yang lindungi pabrik?
Siapa? Tian Long Hui. Zeng Qinglong. Tuan Muda Zeng. Hei, keluarga Lin berapa uangnya buatmu? Jangan demi gaji receh segitu, membahayakan nyawamu sendiri. Sudah selesai bicara? Bayar hutang. Cuma tukang pengawal sampah. Kamu berpakaian sangat kumuh, masih mau pamer hebat di depanku. Lin Yanyu pengecut. Malah mengutus orang miskin banget sepertimu di tempatku. Benar-benar lucu banget. Kamu tahu di mana penagih hutang dulu sekarang? Berbaring di rumah sakit. Kedua kakinya patah semua. Sudah selesai bicara? Bayar hutang. Heng, minta bayar hutang? Gue punya banyak uang. Tidak akan kami berikan sementara. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aduh. Hehe. Bukan tidak bisa dibicarakan kok. Suruh garis kecil ini tinggal lemenin, aku minum beberapa gelas, layanin aku sampai aku puas. Urusan uang, gampang. Ulangi sekali lagi. Pandai berkelahi terus gimana? Aku punya stun gun 10.000 volt. Kalau kesetrum sebentar aja, bahkan ibumu nggak kenal, aku sarankan kamu berlutut minta ampun sama aku. Tuan Su, hati-hati. Kenapa? Nggak terima ya? Ini kesempatanmu terakhir. Patahkan kedua lenganmu sendiri, berlutut dan sujud keras 10 kali. Lalu panggil aku kakek 3 kali. Terus buka baju gadis ini. Antar ke ranjang manajer ini. Aku bisa pertimbangkan hidupmu. Kalau tidak, hari ini kamu nggak bisa keluar pintu ini. Kamu nggak takut setrum? Cuma segitu doang. Itu bahkan tidak cukup menggelitik aku. Kamu. Kamu. Aduh. Kamu iblis ini. Sudah lama tak dipanggil begitu. Malah agak kangen sih. Sekarang, kita bisa bicara baik soal utang, ya. Uang ini milik persaudaraan Tianlong. Kamu mengambil uang milik persaudaraan Tianlong. Persaudaraan Tianlong tidak akan melepaskanmu. Yang kedua, aku nggak peduli uang siapa itu. Aku butuh uang milik grup Lin. Kalau tidak diberikan, aku punya waktu main barengmu. Aku akan mematahkan jari-jarimu duluan. Setelah jari-jarimu patah, masih ada jari kaki kamu. Kamu tahu kekuatan persaudaraan Tianlong kan? Yang ketiga. Yang keempat. Aku udah janji kasih uangmu. Kenapa kamu masih mau mematahkan jariku? Ini masih 2 batang. Ini yang lagi viral belakangan ini. Namanya as Mr. Suaranya bener-bener bikin stres hilang banget. Jadi ketagihan mematahkannya. Maaf ya. Uangnya ada di sana. Kodenya 6 angka 8. Aduh. Tuan Su punya uang di kopernya. Kamu hitung dulu ya. 32 juta. Tidak boleh kurang sepeser pun. Tuan Su sudah pesan 32 juta. Tidak kurang sepeser pun. Ngomong-ngomong, jika datang lagi menagih utang, bukan cuma jari kamu yang kupatahkan. Gak akan semudah ini lagi. Kepala pabrik, kamu gak apa-apa kan? Aduh, cepat pergi. Ayo pergi, ayo. Sebenarnya dia monster apa sih? Berani-beraninya dia gak takut aliran listrik. Dia berani menghina aku. Bahkan mematahkan jariku. Kalau dendam ini tidak aku balas. Aku Zhang Hongmen bukan manusia. Aduh. Abang Dao. Benar-benar tidak terduga. Kita akan segera lunasi hutang ini. Tuan Su, Anda benar-benar hebat sekali. Itu sepele aja. Tuan Su. Terima kasih. Terima kasih atas apa? Setelah hutang ini berhasil ditagih, saya bisa mendapatkan bonus akhir tahun. Pas bisa melunasi pinjaman pendidikan terakhir. Pinjaman pendidikan? Kondisi keluarga saya tidak terlalu baik. Saya kuliah mengandalkan pinjaman pendidikan. Setelah lulus, saya kerja di Lin. Gajiku sebagian besar untuk bayar utang. Bonus ini saya dapat hari ini. Saya bebas hutang, rasanya lega. Tidak terduga. Wah, gadis ini susah banget ya. Tuan Su. Kamu sudah bantu aku sangat banyak. Aku mau traktir, kamu makan. Aku nggak yakin kamu mau ya. Traktir aku makan? Seperti kata pepatah, tidak ada yang bisa kubalas. Hanya bisa nikah sama kamu. Mending
Kamu nikah sama aku aja. Mei, menyerahkan diri sendiri. Bercanda kok. Sebenarnya, bukan tidak bisa juga, Apa? Tuan Su. Anda sangat hebat. Wajahmu juga sangat ganteng. Kalau kamu bersedia, Kamu beneran memikirkannya? tentu saja. Tapi kamu harus menunggu. Aku 2 tahun. Kenapa? Aku belum cukup umur untuk menikah. Ah. Mau pergi? Tidak semudah itu. Bocah. Jangan pikir kalahkan beberapa preman kecil. Kamu bisa berbuat sesukamu di wilayahku. Biar aku kasih tahu. Jangan ambil uang hari ini. Apa? Tangan satunya juga tidak mau lagi? Aku tahu kamu jago berkelahi. Kali ini aku cari jago sejati. Aku akan membuatmu menyesali hari ini. Pintu ini. Aduh. Kakak Dao, akhirnya kamu datang juga. Bocah inilah yang melukai. Lebih dari 10 saudaraku. Dia juga merampas uang berangkasku. Kamu harus membela aku ya. Bocah, kamu tahu siapa ini? Ini Dao dari geng Kapak. Biar aku kasih tahu kamu, kamu tidak takut aliran listrik. Aku nggak percaya kamu kebal senjata. Sekarang berlutut dan minta ampun padaku. Mungkin aku bisa biarkan dia tinggal, tubuhmu yang utuh. Hehehe. Udah mau mati masih sok jago. Dao, cepat bantu aku lumpuhkan dia. Aku akan buatnya menderita. Sungguh tak bisa mati. Ye Xiao Dao. Kamu mau berkelahi sama aku ya? Kamu penjaga brengsek? Siapa kamu? Berani memanggil nama besar kakak Dao. Aduh. Kakak Dao. Kakak Dao. Siapa sih kamu? Berani sekali menghina Kaisar Tukang Daging. Bawahan, Ye Xiao Dao. Salam hormat Kaisar Tukang Daging. Tidak, masa sih? Kakak Dao ini. Ternyata dia berlutut di bocah ini. Kabar kita bisa sampai seperti sekarang. Perkembangan yang sebegini. Berkat bantuan Tianlong dan Dao. Ada apa, kakak Dao? Ye Xiao Dao. Lama tidak bertemu ya? Bawahan tidak tahu. Kaisar tukang daging ada di sini. Telah menyinggung Anda. Bawahan pantas mati. Bangunlah. Lantainya dingin. Bawahan tidak berani. Bangunlah. Aku sudah meninggalkan dunia gelap. Jangan panggil aku begitu lagi. Ya, Bos. dari apa yang dia maksud? Kalian berdua. Baik. Bos, dia anak buahku. Dia sudah terbiasa pamer kekuasaan sehari-hari. Aku nggak nyangka dia berani menyinggungmu. Silahkan hukum aku. Aku tahu ini bukan urusanmu. Apalagi kita sudah tinggalkan dunia kegelapan. Jangan sembarangan berlutut begitu. Lagi pula kamu sekarang juga ketua geng. Kalau dilihat anak buahmu nanti, itu kan tidak enak. Aduh, kakak. Siapa dia sih? Kenapa kamu memanggilnya? Kaisar apa-apaan ini? Kurang ajar. Dia Kaisar Jagal. Dia menghancurkan seluruh pasukan bayangan sendirian. Legiun Bayangan Hitam. Tidak mungkin. Itu legion bayangan hitam nomor 1 dunia. Tepat sekali. Aduh. Ya, ini semua salahku. Aku salah menilai orang. Aku sudah menyinggung Kaisar Agung. Tolong ampuni nyawaku ya. Anggap saja aku kentut. Lepaskan saja. Kentut. Bukan semua tempat boleh sembarangan kentut. Kadau, aku sudah ikut kamu. Selama sekian lama ini, tolong bantu aku memohon belas kasihan. Biarkan Kaisar Agung membebaskan aku. Bos, bagaimana kita tangani orang ini? Anda yang memutuskan. Aku kembali ke Tiongkok secara rahasia. Tidak ingin terlalu banyak orang tahu identitasku. Bawahan mengerti. Kak Dao, ampuni nyawaku. Ampuni nyawa. Kamu bisa ganggu siapa saja. Tapi berani kamu ganggu penguasa dunia gelap. Berapa nyawa kamu untuk menyinggung dia? Sialan. Kamu mau mati? Jangan seret aku ikut. Tuan Su. Apa mereka barusan panggil kamu? Kaisar Agung. Itu cuma saat aku bekerja dulu. Cuma nama panggilan buatan mereka saja. Apa yang mereka teriakkan padamu tadi? Raja dunia gelap. Tentara bayaran. Apalagi kira aku bodoh ya. Mereka semua sudah mati. Mereka mati. Mereka memang pantas mati. Kamu tidak perlu takut. Aku jelas membedakan balas budi. Kamu, bagus. Semua yang kamu lihat tadi. Tenang saja. Aku cuma mau minta hutangmu. Pihaknya sangat kooperatif. Tidak terjadi apa-apa. Gadis ini cukup cerdik. Bos, hal yang Anda perintahkan sudah aku selesaikan. Anda tenang saja. Identitas asli Anda tidak akan terbongkar. Ye Xiaodao, kenapa kamu di Jiangcheng, bos? Aku asli orang Jiangcheng. Aku kembali saat Legion bubar.
Sebenarnya bukan cuma aku di Jiangcheng. Baolong juga ada di sini. Baolong juga ada. Di mana dia? Di kota kecil pinggiran kota. Tidak jauh dari sini. Tapi bos, sekarang dia mungkin akan mengecewakan Anda. Ayo, bawa aku menemui dia. Baik bos. Xiao Dao. Tadi, Zhang Hongwen bilang pelindungnya adalah geng Tianlong. Kamu kenal geng Tianlong? Bos. Geng Tianlong terbesar. Geng kapal kami sedikit banyak. Punya kontak dengan mereka. Cuma untuk cari makan. Hubungan kita dengan Tianlong hanyalah formalitas. Hanya untuk mengakali geng-geng lokal supaya urusan kami lebih lancar. Oh begitu. Silakan. Tempat ini sangat terpencil. Mobil bahkan tidak bisa masuk. Tolong, ayo pergi. Kenapa ada di sini? Apa yang sebenarnya dia alami? Saya Baolong, anak buah Anda. Temui Kaisar Jagal ketiga kalinya. Bangunlah, kita ini saudara. Tidak perlu. Ya tak ramah, saya panggil saja saya bos. Bos, kenapa datang ke Jiangcheng? Cerita ini sangat panjang. Apa yang terjadi dengan kakimu? Tidak apa-apa bos. Hanya sebuah kecelakaan. Hidupku sekarang sangat baik. Saya akan segera menikah. Calon istriku juga sangat cantik. Dan lihat nih, aku juga buka warung kecil. Usahanya juga sangat ramai. Di dalam rumah ini gelap gulita. Kelihatan seperti usaha apa ini? Tenang saja. Sekarang aku sudah datang. Selama aku masih dapat makan daging, pasti ada bagian untukmu. Tenang saja bos. Ini kan istri bos? Tidak. Dia adalah rekan kerjaku, rekan kerja bos. Gadis ini juga tidak biasa loh. Jangan bercanda. Gadis kecil ini sangat pemalu. Bos, kalian belum makan kan? Ayo, cepat duduk saja. Pas banget, kalian bisa coba. Masakan andalan saya. Iya bos. Lingkungannya sangat sederhana. Tidak sebaik lingkungan mewah seperti dulu. Wah, makan itu bukan lihat lingkungannya, tapi lihat sama siapa kita makan. Ingat pertempuran kita sebelumnya? Terjebak di gunung 3 hari. Lapar jadi makan kulit pohon. Sekarang jauh lebih baik kan? Bos, benar sekali. Kalian tunggu sebentar dulu. Saya pergi masak dulu. Tuan Su, dia benar-benar saudara kamu? Iya, saudara sehidup semati. Baolong. Ada apa? Iya bos. Sejak kamu memutuskan untuk hidup tenang, semua pergi ke arah masing-masing. Baolong juga pulang ke kampung halamannya. Dinosaurus itu bawa banyak uang. Tapi diincar oleh preman setempat. Menipunya masuk judi bawah tanah. Semua tabungannya habis kalah. Masih punya hutang pinjaman lintah darat. Lalu bagaimana dengan kakinya? Juga dipatahkan oleh preman jahat itu. Mereka ingin pakai rumah lama pinjam uang. Baolong tidak mengizinkan. Dengan kemampuan Baolong, seharusnya tidak kalah oleh mereka. Gerombolan orang tidak berguna itu. Tapi mereka buat jebakan untuk Baolong. Dan mematahkan salah satu kakinya. Aku awalnya ingin membantunya. Tapi bos, kamu tahu sifat Baolong. Dia bersikeras menolak. Aku akan mencari gerombolan preman itu. Aku akan balas dendam pada mereka. Siapa yang menyuruhmu memasak? Saudaraku. Apa saudaramu? Saudaramu pejabat tinggi ya? Atau orang terkaya? Jelas kalian semua orang miskin. Parasit. Kembalikan daging gua ke tempat semula. Orang miskin mana pantas makan daging? Jangan buat dia kesulitan. Pergi dulu sana. Hei. Bos, masakan ini sangat sederhana. Jangan tersinggung ya. Hai. Sudah bosan makan makanan lezat mewah. Masakan rumahan ini. Pas banget di lidah. Bos, saya angkat gelas ini untukmu. Kamu si pecundang miskin banget. Makan dan minum semua pakai uangku. Berani-beraninya menyembunyikan arak putih. Kamu udah bosan hidup ya? Li Lianhua. Apa salahku minum? Kapan kamu pernah hasilkan uang? Uang ini dari warung kecilku. Warung kecil jelek ini, aku bahkan belum rasa muak sama sekali. Kamu berani pamerin ini sok keren? Kamu bilang bosmu ada di sini. Oke, suruh dia bayarin hutang. Semuanya dong. Aku yang akan bayar semua hutangnya. Bos. Kamu adalah bosnya dia. Orang sepertimu. Sok kaya banget buat apa? Dia hutang penuh 3 juta loh. Jangan bilang 3 juta. Pernahkah kamu lihat uang 30.000? Kalian sekumpulan orang miskin brengsek. Sok kaya raya buat apa? Di kartu ini ada 5 juta. Passwordnya 6 angka 8. Ambil ini buat bayar hutang. Sisanya untuk dia memperbaiki kehidupan. 5 juta. Aku juga bilang punya 50 juta. Cukup. Siapa sialan yang berani bergerak? Wanita gue. Bang. Orang pincang ini mukul gue. Wajah gue sampai dibikin bengkak. Kamu harus belain gue dong. Beraninya seorang pincang berani sentuh. Wanita gue gak mau hidup lagi ya? Wanita gue sendiri. Bukan hak kamu buat ngatur-ngatur. Wanita kamu? Sayangku. Kamu belum kasih tahu dia? Li Lianhua. Apa maksud kamu ini? Kamu
kamu sendiri. Udah lihat. Perlu gue jelasin lagi? Bukannya kita udah sepakat mau nikah? Gue udah mulai nabung uang mahar. Kamu lupa semua itu? Kamu pikir aku akan menikahimu? Si pincang ini. Soal status, soal kedudukan. Mana bisa kamu menyaingi Bang Hu? Mau nikahin gue? Dasar kodok, pengen makan daging angsa. Si pincang. Sekarang aku tidak takut memberitahumu. Orang tuamu kita paksa sampai mati. Pelacur ini cuma kita tanam di dekatmu sebagai mata-mata. Membujuk kamu masuk kasino bawah tanah. Kalau habis semua harta milikmu. Berutang rentenir dalam jumlah besar. Apa katamu? Kamu hanyalah semut kecil. Hidup atau mati, tergantung suasana hatiku. Bang Hu, lihat gaya dia, jalan pakai tongkat. Mirip anjing kan? Aku bunuh kalian semua. Gak tahu diri, serang. Siapa brengsek yang lakukan ini? Begitu banyak orang ganggu saudara aku. Kamu terlalu meremehkanku ya? Siapa kamu? Berani kau pura-pura di sini? Gak mau hidup lagi ya? Anak ini ngaku dirinya adalah si lumpuh ini. Dia cuma orang miskin doang. Juga cuma semut kecil doang. Karena kamu bos si lumpuh ini. Maka hutangnya itu kamu bayar saja. Kalau begitu, aku pukul kamu juga. Berapa banyak hutangnya padamu? Pokok ditambah bunga. 5 juta. Hutang dia. Aku yang bayar. Bos, kamu tidak perlu gantian. Aku yang bayar sendiri. Mereka memang sengaja. Aku pasti bakal bunuh mereka. Ada 5 juta di kartu ini. Aku ketawa sampai mati. Orang miskin berani klaim 5 juta? Kalau kamu beneran punya 5 juta, gue malah punya 50 juta dong. Beneran? Telepon sendiri aja, kamu tahu. Bocah. Kalau kamu berani bohongin aku, jangan salahkan aku, ya? Bang Harimau, gimana? Pasti nggak ada uang di rekeningmu. Aku kan bilang, dia miskin bangsa. Diam, Bang Harimau. Kenapa kamu teriak ke aku? Jangan banyak omong. Aku jahit mulutmu. Kau kayak tersembunyi ya? Karena kamu bayar hutang si pincang. Berarti hutang kita berdua dihapuskan semua. Di mana surat hutangnya? Pincang sialan. Gak nyangka kamu ada pelindung ya. Benar-benar bikin aku kagum sama kamu. Hari ini aku ampuni nyawamu. Nanti keberuntunganmu akan berkurang. Tunggu. Hutangnya udah selesai. Sekarang waktunya hitung. Hutang kamu karena mematahkan kaki saudaraku. Kamu mau apa? 1 kaki ganti 1 kaki. Ditambah bunganya, aku minta 2 kakimu. Gak berlebihan kan? Mau ambil 2 kakiku? Konyol banget. Kamu tanya-tanya dulu dong. Di bawah sini, siapa yang berani bicara kayak gitu sama aku? Bocah, kamu bikin aku marah banget. Gue sekarang mau ambil 1 kakimu. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Omong kosong banyak banget. Ini. Mana mungkin ini? Sekarang. Gue datang buat tagih hutang. Bocah, kamu cari mati. Jangan. Aku balikin kartumu. Aku tambah 1 juta lagi. Jangan potong kakiku yang satunya lagi. Sekarang nyesel ya? Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia. Kamu patahkan kaki saudaraku. Kamu seharusnya udah kepikiran suatu hari nanti akan dibayar lunas 2 kali lipat. Bos, biar aku yang tangani ini. Kamu tidak perlu melakukannya sendiri. Tidak perlu. Sebenarnya dengan kedudukan, aku nggak perlu ngelakuin sendiri. Siapa suruh kamu lukai saudaraku? Kak, aku salah. Nggak berani lagi. Mengingat panggilanmu tadi, yang terdengar sangat manis. Aku ampuni nyawamu. Bawa dia ke jalan untuk mengemis. Kapan kamu berhasil mengumpulkan 5 juta? Baru saat itu dia dilepaskan. Baik. Ayo pergi. Bos, semua dipaksa Kak Hu. Sayang, perasaan kita selama bertahun-tahun ini. Kamu paling mencintai aku kan? Kamu sampaikan ke bos. Aku tidak mau menjadi pengemis. Tadi saat kita bertemu, kamu mengejek dan menghina aku. Karena kamu adalah wanita baulong. Aku tahan. Kamu menghina baulong secara habis-habisan. Itu urusan keluarga kalian. Aku juga tahan. Kamu benar-benar salah. Orang luar membantu kita menindas dia. Membuat dia sampai di titik ini. Kalau aku masih tahan hal ini, aku tidak pantas menjadi bosnya. Dia adalah wanitamu. Kamu urus sendiri. Bos, terima kasih sudah bantu. Aku beresin masalah. Kita semua saudara sendiri kok. Apa rencanamu selanjutnya? Rencana? Bos, aku sekarang udah tidak berguna. 1 kaki aku juga patah. Tidak ada gunanya sama sekali. Ada rencana apa sih? Abang, aku salah, nggak berani lagi karena panggilanmu tadi terdengar sangat manis. Aku ampuni nyawamu. Kirim dia ke jalanan untuk mengemis. Sampai kapan dia dapat 5 juta? Baru kita lepaskan dia.
Ayo pergi. Bos, semua dipaksa kakakku. Sayang, hubungan kita udah bertahun-tahun. Kamu paling sayang sama aku. Kamu bilang ke bos, aku tidak mau jadi pengemis. Tadi pas kita ketemu, kamu mengejekku terus. Karena kamu adalah wanita biaolong. Aku tahan. Kamu menghina biaolong habis-habisan. Itu urusan keluarga kalian. Aku juga tahan, tapi kamu tidak seharusnya. Jangan sakiti dia. Sampai membuat dia jadi begini. Kalau aku tahan hal ini, aku tidak pantas jadi bosnya. Dia wanitamu. Kamu urus sendiri. Bos, terima kasih sudah sekali lagi menyelesaikan masalah untukku. Kita semua saudara sendiri. Apa rencanamu selanjutnya? Rencana? Bos, aku tak berguna sekarang. Satu kakiku masih patah. Tidak ada gunanya sama sekali. Apa rencana yang bisa aku punya? Bos, aku salah. Nggak berani lagi. Karena panggilanmu tadi begitu enak didengar. Aku ampuni nyawamu. Bawa dia ke jalanan untuk meminta-minta. Sampai dia berhasil kumpulkan 5 juta. Baru lepaskan dia. Iya, Ayo pergi. bos, semua ini dipaksa Kak Tiger. Sayang, perasaan kita sudah bertahun-tahun. Kamu paling mencintaiku kan? Kamu bicara ke bos. Aku tidak mau jadi pengemis. Tadi saat kita bertemu, kamu terus mengejek dan menghinaku. Karena kamu adalah wanita baulung. Aku tahan, kamu menghina baulung habis-habisan. Itu urusan keluarga kalian. Aku juga sudah tahan. Jangan intimidasi orang luar. Sampai membuat dia jadi seperti ini. Kalau aku tahan hal ini, aku tidak pantas jadi bosnya. Dia wanitamu. Urus sendiri. Bos, terima kasih sekali lagi sudah menyelesaikan masalah untukku. Kita semua saudara sendiri. Apa rencanamu selanjutnya? Rencana? Bos, aku sekarang orang tidak berguna. Satu kakiku juga patah. Tidak ada gunanya sama sekali. Apa ada rencana? Aku kenal seorang ahli pengobatan tulang. Besok, kamu cari dia untuk berobat. Sembuhkan kakimu. Bos, kakiku ini... Aku bilang bisa. Pasti bisa. Kalau sudah sembuh, ikut aku lagi. Bos, aku baolong. Nyawaku ini kamu yang selamatkan. Kita saudara. Ikuti aku. Aku tidak akan pernah ke barat. Saudara sendiri. Tidak perlu banyak basa-basi palsu. Hari ini kita ketemu bos juga. Tapi juga saudara-saudara berkumpul kembali. Masalah T-Rex pun sudah terselesaikan. Hal menyenangkan seperti hari ini. Mana bisa tanpa minuman? Bos, ada anggur enak di mobilku. Sudah disimpan selama bertahun-tahun. Kita saudara berkumpul kembali. Hari ini, tidak pulang sebelum mabuk. Aku pergi ambil minumannya. Hei. Bos, baolong si cewek cantik merayakan pertemuan kembali kita. Nggak pulang sebelum mabuk total. Ayo, habis. Terima kasih, Tuan Ye. Minuman ini, Kenapa alkoholnya sekuat ini? Tuan Su, aku merasa agak pusing. di dalam minuman ini, ada racun. Aduh. Bos, maaf ya. Hei, Xiaodao. Kerjamu bagus. Kamu tidak mengecewakan kepercayaanku pada Tuan Zeng terlalu memuji. Ini kehormatan Ye Xiaodao. Ye Xiaodao. Berani sekali kamu mengkhianati bos. Mengkhianati? Organisasi kita sudah lama bubar. Mana bisa dibilang mengkhianati? Aku pilih yang terbaik. Apa yang Zeng bisa berikan padaku? Dia tak bisa memberi. Bocah, aku sudah menyelidikimu. Aku tadi berpikir, kapan keluarga Lin punya yang baru? Pengawal yang sehebat ini. Zhang Mingyang sudah dihabisi olehmu. Bahkan Wang Shi Juga bukan lawanmu, bocah. Aku kira kamu sehebat apa. tidak disangka sama sekali. Raksasa daging dari 3 kaisar dunia kegelapan. Ternyata begitu lemah, tak berdaya. Begitu mudah aku taklukkan. Kaisar tukang daging. Menurutku cuma nama besar doang. Xiao Zhou. Habisi dia. Urusan Lin Yanyu, aku yang akan atur sendiri. Bos, jangan salahkan aku. Salahmu menghalangi jalan Tuan Zeng. Ye Xiaodao. Kalau kamu berani sentuh bosku, aku hantu juga tak maafkanmu. Kamu yakin? Tidak mungkin. Kamu jelas-jelas sudah minum anggur itu. Lupa aku kasih tahu kamu.
obat tingkat seperti ini. Aku sudah kebal sejak lama. Beberapa tahun tidak bertemu. Kamu meremehkanku. Ini gimana? Ye Xiaodao. Kamu sudah ikut aku berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Aku tak pernah jahat padamu. Bos, aku salah. Semua ini diperintah Zheng Qinglong. Dia menahan keluargaku. Aku juga terpaksa. Keluarga? Aku ingat dulu kamu pernah bilang, kamu itu yatim piatu, mengkhianatiku demi keuntungan. Kamu sudah lama curiga padaku? Aku pernah memberimu kesempatan. Xiao Dao. Tadi Zhang Hongwen bilang, sandarannya adalah kelompok Tianlong. Kamu kenal kelompok Tianlong? Bos. Tianlong Club Gang terbesar di Jiangcheng. Geng Kapak. Kita punya pengaruh, sedikit kontak dengan mereka. Cuma untuk cari makan. Hubungan kita dengan Tianlong cuma formalitas. Hanya untuk menghadapi geng-geng lokal. Biar lebih mudah bergerak. Oh, begitu ternyata. Tadi di jalan aku tanya kamu, kalau saat itu kamu jujur saja, aku bisa memaafkanmu. Sayang sekali. Ilmu bela dirimu aku yang ajarin. Pukulan ini hancurkan kultivasi kamu. Kamu bunuh aku seperti ini. Aku sudah memberimu kesempatan. Lebih dari sekali. Bos, aku salah. Aku benar-benar sadar aku salah. Aku sudah mengikutimu sekian lama. Aku sudah berusaha keras. Kamu ingat, waktu pertama kita bertemu? Kamu ada di segitiga emas, dikejar orang untuk dibunuh. Seluruh tubuhmu penuh luka, berlutut di depanku memohon. Aku menampungmu. Apa yang aku katakan waktu itu? Kamu bilang kamu boleh menampungku. Kalau suatu hari nanti kamu mengkhianatiku, pasti mati tanpa jalan keluar. Bagus kalau kamu masih ingat. Di kehidupan selanjutnya, jangan ambil jalan ini. Satu jurus. Mati cuma dengan satu jurus. Kaisar Dufu adalah iblis. Dia iblis. Bos, Zheng Qinglong kabur. tidak masalah. Biksu bisa kabur, tapi kuilnya tidak bisa kabur. Kamu tidak apa-apa? Lumayanlah. Bos, Xiao Dou dia. Jalan ini dia pilih sendiri. Ayo pergi. Besok aku panggil dokter untuk menjemputmu. Biar kakimu sembuh total. Bos, terima kasih banyak. Mulai sekarang nyawaku sepenuhnya milikmu. Kita semua saudara sendiri. Jangan bicara begitu lagi nanti. Anjir, Su Lingtian. Aku sama sekali tidak akan melepaskanmu. Sialan. Benar-benar tidak aku. Sudah tiba. Hal hari ini untukmu, gadis kecil. Memang cukup mengejutkan. Pulang dulu istirahat yang cukup. Besok baru lapor ke kantor. Ada apa, Tuan Su? Kucingmu bisa salto belakang. Kamu... Gimana kalau mampir ke rumahku lihat-lihat? Kebetulan banget. Aku juga bisa salto belakang. Aku akan adu kucingku dengan kucingmu. Ayo. Mana kucingmu? Kamu janji tunjukin salto belakang? Kamu jahat deh. Aku belum lihat kucingnya loh. Aku terlalu sibuk bersaing denganmu. Kamu bohong. Kamu nggak bisa salto belakang. Siapa yang bilang gitu? Tadi aku udah salto beberapa kali. Apakah ini salto belakang? Su Lingtian. Panggil. Lingtian. Lingtian. Penurut. Lingtian. Aku tidak sepintar Direktur Lin. Cantik dan kaya. Aku tahu. Orang sepertimu pasti tidak hanya milik aku seorang. Aku tidak meminta status apapun. Aku hanya ingin saat kamu masih mengingatku, menemani kamu lebih lama. Gadis bodoh. Angkat cepat. Direktur Lin mencarimu, pasti ada urusan. Halo? Kamu di mana? Kenapa seharian tidak ada kabar? Ini bukan mengikuti nasihat Bos Lin. Sudah keluar menagih hutang? Datang sekarang juga secepat mungkin. Laporkan situasinya ke kantorku. Tidak bisa. Aku masih ada urusan sekarang. Wanita ini masih dingin seperti biasa. Lingtian, kamu lebih baik pulang cepat. Nanti Direktur Lin pasti khawatir. Kalau gitu aku pergi dulu. Bai Xia,
Bukankah kamu sudah tahu sejak lama dia tak akan hanya jadi milik pria milik kamu sendirian? Masih tahu pulang ya? Aku pikir kamu kabur loh. Kabur? Apakah aku orang seperti itu? Seharian tidak ada kabar sama sekali. Telepon juga tidak kamu angkat. Aku kira kamu gagal tagih hutang. Malu untuk kembali ke sini. Pak Lin, kamu terlalu meremehkan aku deh. Ini? Nah, 320 juta. Tidak kurang sepeser pun. Kamu, bagaimana kamu bisa melakukannya? Aku hanya pergi menemui mereka, berbicara baik-baik, menyampaikan fakta, menjelaskan peraturan hukum, menyentuh perasaan mereka, menjelaskan logika dengan sabar. Pihak lain sangat tergerak oleh ucapanku. Menangis, terseduh-seduh, langsung mengembalikan semua uangnya di tempat. Kau anggap aku anak kecil? Katakan yang sejujurnya. Apa kamu berkelahi lagi? Tuan Lin, aku ini pengawal yang profesional loh. Aku tidak pernah memukul orang. Kenapa kamu bisa meragukan aku? Ternyata kamu masih tahu jalan pulang. Aku kira kamu kabur loh. Kabur? Apakah aku orang seperti itu? Seharian tidak ada kabar sama sekali. Telepon juga tidak diangkat. Aku kira kamu gagal menagih hutang. Terlalu malu untuk pulang. Tuan Lin, kamu terlalu meremehkan aku deh. Ini? Nah, 32 juta. Tidak kurang sepeser pun. Kamu, bagaimana kamu bisa melakukannya? Aku cuma pergi menemui mereka, berdiskusi dengan baik, menyampaikan fakta, menjelaskan hukum, menyentuh perasaan mereka, jelaskan dengan logika yang masuk akal. Pihak mereka sangat tergerak oleh ucapanku. Sampai menangis terseduh-seduh, langsung bayar uangnya di sini juga. Jangan bodohi aku. Jujur saja, Apa kamu berkelahi lagi? Bos Lin, aku ini pengawal yang tidak main-main, tidak pernah memukul orang. Kenapa kamu bisa meragukan aku? Kamu tidak terluka kan? Bos Lin, kamu peduli sama aku ya? Jangan kebanyakan perasaan deh. Aku cuma takut kamu terluka, mengganggu pekerjaan. Tenang saja. Aku baik-baik saja. Semua rambut masih ada. Bos Lin, ya kan? Taruhan yang kamu janjikan padaku sebelumnya. Sudah waktunya ditepati kan? Taruhan apa? Aku lupa. Lupa? Gimana kalau aku bantu kamu ingat-ingat? Kita bertaruh apakah kamu bisa mengambil kembali uang ini. Kalau tidak bisa mengambilnya kembali, nanti apapun yang aku katakan, kamu harus melakukannya. Kamu biarkan aku mengaturmu sesuka hati. Baiklah, kalau kamu mau main-main, maka aku akan menemanimu sampai akhir. Kalau aku ambil uang ini kembali, aku akan manjain kamu sepuasnya. Su Lingtian, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Apakah Tuan Lin tidak tahu? Su Lingtian, kamu gila. Ini kantor. Baik, aku tidak menggodamu lagi. Sudah lelah seharian. Aku pulang tidur. Tunggu. Hmm? Kamu tidak mau menepati taruhan kita? Apa? Aku bilang, taruhan itu, kamu tidak mau menepatinya? Oh, di sini ya. Lagi pula, sekarang jam pulang, kantor kosong. Lin Yanyu. Kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Kalau tidak mau, ya sudah. Ini kamu yang cari sendiri. Pantas di film kecil itu. Cantor Tempet paling rawan. Benar-benar seru. Su Lingtian, coba kamu bicara satu kalimat lagi. Oke. Tidak bicara lagi. Su Lingtian. Hmm. Kenapa aku merasa kamu tidak seperkasa terakhir kali? Ada apa? Ngawurlah. Aku baru bangun dari wanita itu. Langsung lanjut ke wanita yang lain. Tanpa jeda sama sekali. 2 ronde sehari. Pinggang sekuat besi pun nggak tahan. Mungkin hari ini aku capek banget. Tenagaku sudah habis sepenuhnya. Bukannya kamu jago berantem? Hutang membuatmu lelah begini? Jangan bahas itu lagi. Tuan Lin, saya dapat kembali utang. Kamu mau naikin gajiku, ya? Naikin gaji, mimpi indah aja. Uang ini
Pas banget buat menutupi kerugian perusahaan. Kapitalis jahat banget. Sudah, waktunya sudah lalu. Pulang istirahat lebih awal ya. Baik, siap. Pak Lin. Oh iya, Pak Lin. Lain kali main permainan kantor ya. Ingat tutup gordennya ya. Kamu pergi sana. Orang tua suruh aku jadi pengawal. Sekarang harus jadi sopir juga. Menjemput seorang investor asing. Apa masih perlu bodyguard? Wah, cantik banget cewek ini. Lin Tian, aku kangen kamu banget. Gimana? Kaget, senang kan? Tidak terduga kan? Aduh, sayangnya dia buta. Selina, kenapa kamu datang ke Jiangcheng? Kamu bukan investor asing kan? Bingo, betul sekali. Nona Selina, mobil Anda sudah menunggu di luar. Ayo pergi. Kita bicara lagi setelah naik mobil. Grup Heijin tiba-tiba berinvestasi di kota Jiang. Kamu tahu aku di Linz? Grup Lin sudah kirim proposal padaku. Kamu tahu kan, Grup Heijin sama sekali tidak berminat pada perusahaan kecil seperti ini. Tapi aku lihat di sampul berita foto kamu. Jadi, kamu pun datang. Tentu saja, kamu adalah pria pertamaku. Gimana? Sudah lama tidak bertemu. Kangen aku tidak? Selina, jangan ngawur. Mana aku ngawur? Bukankah memang begitu? Itu tadi kecelakaan. Kenapa bisa dibilang kecelakaan? Aku tidak peduli. Kamu adalah milikku. Tenang saja, aku tidak akan memakanmu. Aku cuma ingin tahu, wanita macam apa yang bikinmu jadi pengawal? Asisten menyetir ke grup Lin. Aku mau bertemu denganmu, Presiden Direktur cantik itu. Yang Yu ya, jangan tegang. Tentang investasi dari grup Heijin. Ini hal yang bagus. Aku merasa ada yang aneh. Kenapa? Malah menyuruh Su Lingtian menjemputnya. Mungkin saja mereka mau uji pengawal grup kita. Orangnya sudah aku jemput kembali. Selamat datang, Direktur Lin. Sudah lama aku mendengar nama baikmu. Namaku Selina, perwakilan Departemen Investasi Grup Heijin. Direktur Lin dibandingkan dengan di foto jauh lebih cantik. Terlalu memuji. Silakan duduk. Nona Selina, Anda pasti lelah sepanjang perjalanan tentang urusan investasi. Jangan terburu-buru, aku masih punya permintaan kecil. Silakan bicara. Aku ingin dia menjadi pengawal pribadiku selama di kota Jiangcheng, melindungiku sepanjang waktu. Tidak boleh. Kenapa? Dia adalah pengawal pribadiku. Pengawal presiden kami tidak suka bertemu. Saya bisa menambah uang 10 kali, 100 kali, juga boleh. Ini bukan soal uang. Ada apa, Tuan Lin? Apa Tuan Lin tidak rela melepaskannya? Dia adalah karyawan perusahaan kami. Pekerjaannya diatur sepenuhnya oleh saya. Ini apa sih? Cinta segitiga kacau banget. Nona Selena. Tentang pekerjaan Tuan Su, memang itu diatur Yan Yu. Bagaimana kalau kita bicarakan lagi nanti? Baiklah, tidak terburu-buru. Aku akan tinggal lama di Jiangcheng. Kita bisa bicaranya perlahan-lahan. Wanita ini. Datangnya tidak membawa niat baik. Tuan Lin, bisakah kita tukar tempat? Aku ingin bicara dengan Tuan Su. Tidak memungkinkan. Dia harus selalu siap mengikuti. Perintah saya. Tuan Lin benar-benar sangat ketat ya. Tidak mau lepas sedikit pun. Dia adalah pengawalku. Lin Tian. Dulu kamu tidak pernah senurut ini. Dulu. Selena. Makan. Bos Lin sepertinya belum tahu kan? Aku dan Lin Tian kenal lama. Bos Lin tahu. Apa makanan kesukaan Lin Tian? Lin Tian suka makanan pedas. Aku paling suka ikan rebus Sichuan. Dulu saat kita berada di Eropa, dia mau makan Sichuan asli. Ya, sengaja terbang pulang ke Tianfu loh. Semua hidangan di meja ini rasanya ringan semua. Dia sengaja bohong. Ini intinya, aku tak kenal dia. Sebenarnya sudah bertahun-tahun berlalu, selera makanku jadi lebih ringan. Jangan coba membela Bos Lin deh. Bos Lin, kamu masih tahu minuman kesukaan Lin Tian? Dia suka minum whisky yang murni tanpa es. Katanya lebih enak diminum. Paling benci minum anggur merah. Katanya asam. Hey, Selena,
Aku bersulang untukmu. Oke, bersulang. Ah, Bos Lin, minum pelan-pelan ya. tidak apa-apa. Tuan Lin tidak banyak minum. Aku ingat Lin Tian dulu. Dia kan sangat jago minum dulu. Dia bisa minum banyak. Nona Selena. Sepertinya kamu sangat kenal pengawalku. Tentu saja dong. Dia kan pria pertamaku loh. Bukannya bilang 3 wanita 1 drama? Kenapa 2 wanita juga? Seram banget gini. Tolong. Saya sudah kenyang. Kalian sampai saja makannya. Hei, Pak Lin. Biarkan dia pergi saja. Biarkan dia tenang dulu sebentar. Duduk, temani aku minum lagi. Selena, kamu keterlaluan. Apa salahku? Aku kan ngomong yang benar ya. Bukankah kamu pria pertama di hidupku? Ini adalah Tiongkok. Orang-orang di sini cenderung konservatif. Tidak bisakah kamu mengendalikan ucapanmu? Jangan bicara yang mengejutkan orang begitu. Dulu kamu bilang suka sifatku jujur. Sekarang malah bilang ucapanku mengejutkan orang. Bukan maksudku begitu. Sudahlah, acara makan ini sudah selesai. Aku antar kamu pulang ya. Boleh dong. Lin Tian, tidak mau masuk duduk sebentar? Jangan, kamu istirahat lebih awal ya. Lian Tian, jangan pergi. Sudah lama kita tidak bertemu. Apa kamu benar-benar tidak merindukan aku? Aku tinggal sendiri di ruangan besar. Aku takut. Selena, kita sudah selesai. Kenapa kamu seenaknya bilang selesai? Aku tidak setuju. Terus kamu mau apa? Hubunganmu dengan Direktur Lin tidak biasa. Bener kan? Aku tidak rela. Aku sudah mencarimu selama ini. Kenapa cuma kamu bilang selesai? Selena, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Target kita cuma Selena. Pergilah kalau kamu tahu diri. Aku akan ampuni nyawamu. Kalau aku bilang tidak gimana, kalau begitu kita mati bersama. Aku tadi ketakutan setengah mati. Untung ada kamu di sini. Kamu siapa? Di samping wanita ini. Bagaimana bisa ada ahli sekuat ini? Katakan siapa yang mengirimmu. Bunuh aku saja. Aku takkan biarkan kau mati. Entah kamu tahu atau tidak. Ada jenis hukuman yang menghancurkan tulang narapidana. Dihancurkan remas sedikit demi sedikit. Aku pernah mencoba cara ini. Orang saat itu, aku gagal di blok ke-9. Ayo kita tebak-tebakan. Kamu bisa bertahan sampai kemana? Zheng Qinglong. Dialah. Dia bilang, jangan biarkan wanita asing investasi di... Dia juga bilang, asalkan wanita ini mati di Jiangcheng. Grup Heijin pasti takkan membiarkan Lin. Mereka bisa memanfaatkan kesempatan itu. Zheng Qinglong. Ketua dari Persatuan Tianlong itu. Iya, Kamu anggap grup hitamku mudah ditipu? Berani mau membunuhku? Halo adik, aku kena percobaan pembunuhan di Jiangcheng. Dalangnya bernama Zheng Qinglong. Dia bos Tianlong di Jiangcheng. Aku ingin semua miliknya. Hancurkan semuanya sampai ke akar-akarnya. Lin Tian. Beritahu Tuan Lin ya. Besok aku akan menandatangani kontrak dengan karena mereka begitu takut aku berinvestasi di grup Lin. Aku justru harus melakukannya. Aku ingin lihat sendiri hal yang ingin aku lakukan. Siapa yang bisa menghentikannya? Tuan Lin, kerjasama menyenangkan. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Nona Selena. Mengapa Black Gold pilih Lin Group? Karena kepercayaan, saya percaya pada grup Lin. lebih percaya lagi. Orang-orang di sekitar Direktur Lin. Boleh tanya, secara spesifik apa? Rahasia bisnis. Tapi masa depan Lin Group sangat tak terhingga. Yan Yu ya, dana Black Gold Group sudah masuk. Kita bisa hidupkan semua proyek. Bisa beli anak perusahaan mereka dengan mudah. Saya sudah mulai menjalankan rencananya. Bagaimana grup Zhengxi menekan kita dulu. Sekarang giliran mereka membayar hutang. Direktur Lin, kamu mau habisi semua ya?
Dunia bisnis itu seperti medan perang. Dulu mereka ingin menelan grup Lin. Mereka tidak berhenti sama sekali. Wanita pilihanku, keren banget. Memang punya keberanian yang luar biasa. Oke, apa yang perlu saya lakukan? Saya dukung kamu. Lindungi Selena dengan baik. Dia adalah dewa rezeki kita. Jangan sampai terjadi apa-apa padanya. Tenang saja. Beli semuanya. Berapa harga saham grup Zhengxi jatuh? Setelah itu kita akuisisi. Aku akan hancurkan mereka sepenuhnya. Yan Yu, ya. Di pihak Zheng Qinglong. Apakah dia akan nekat karena terpaksa? Paman, tenang saja. Zheng Qinglong sekarang sudah kewalahan mengurus dirinya sendiri. Halo, Baolong. Tianlong punya 23 tempat di Jiangcheng. Hancurkan satu persatu. Aku ingin Zheng Qinglong tahu apa akibatnya kalau berani mengusik orangku. Bos, tenang saja. Mulai hari ini, Tianlong Hui akan berubah menjadi geng naga mati. Tuan, apa yang ingin Anda minum? Aku mau minum minuman penutup tokomu. Siapa itu? Siapa brengsek yang melakukan ini? Kakekmu ini? Kamu cari mati. Saudara-saudara, maju, lumpuhkan dia. Kamu sebenarnya siapa? Beritahu Zheng Qinglong. Ini baru permulaan. Besok. Lusa dan lusa setelahnya. Kalian geng Qinglong. Aku akan datangi satu persatu. Dari mana dewa sialan ini kita cari sih? Apa dosa kita ini? Tuan Zheng, harga saham grup Zheng turun lagi. Pihak Lin masih beli barang gila-gilaan. 3 anak perusahaan kita sudah diakuisisi oleh mereka. Aduh, sialan. Pasti perempuan murahan keluarga Lin. Klien Zheng Xiaocheng baru menelepon. Mereka batalkan semua orderan kuartal depan. Apa? Kerjasama dengan Zheng berisiko besar. Takut terlibat masalah dengan grup Lin. Kumpulan orang yang tidak punya pendirian. Tuan Zheng, bro, ada apa lagi? Tempat operasional geng Tianlong dihancurkan orang. Hari ini 3 bar sudah dihancurkan. Orang itu cuma sendirian. Kakinya agak pincang. Kawan-kawan sama sekali tidak bisa menahannya. Sendirian? Kakinya agak pincang? Dia suruhku sampaikan pesanmu tiap dia rusak bar. Ini baru permulaan. Baolong. Dia adalah anak buah Su Lingtian. Baolong. Aku di Jiangcheng 20 tahun. Belum pernah ada orang yang memaksaku. Sampai sejauh ini. Su Lingtian. Lin Yan Yu. Aku nggak akan biarkan kalian lolos. Kenapa kamu masuk angin? Atau karena terlalu banyak musuh? Ada orang yang diam-diam mengutukmu ya? Mengutuk aku? Mungkin saja ada gadis cantik kecil yang sedang memikirkanku. Tuan Lin bukanlah wanita cantik kecil. Jangan bicara sembarangan. Oh Lin Tian, aku mau pergi. Kali ini aku pergi. Kapan kita bisa kembali lagi? Kamu baik-baik saja dengan Tuan Lin. Aku tahu dia gadis baik. Selena, kapan kamu jadi suka jadi mak comblang? Aku serius. Aku bisa lihat dia memperlakukanmu berbeda. Kamu kepadanya. Juga berbeda. Ya, baik. Aku ingat. Lin Tian, aku mau pergi. Bisa kabulkan satu permintaanku lagi? Apa itu? Mendekat sedikit dong. Aku kasih tahu. Jangan berpikir macam-macam. Ini cuma ciuman perpisahan doang. Kamu sengaja ya? Aku buat dia cemburu agar menghargai. Nona, waktunya pergi. Ayo pergi. Kenapa? Masih merasakan tadi ya? Tuan Lin, kapan Tuan datang? Jangan pura-pura deh. Aku sudah lihat semuanya. Itu tadi. Dia yang memulai duluan, bukan aku yang memulai. Kamu pengen banget melakukannya ya? Tuan Lin, kamu cemburu kan? Mimpi aja kamu. Ayo, kita pulang.
Siapa itu? Li Daoyuan, ahli bela diri Jiangcheng. Kedudukannya di Jiangcheng sangat tinggi. Dunia hitam putih butuh dia. Dia mengundang kita ke pesta jamuan. Li Daoyuan jarang mengundang orang. Pesta ini sepertinya tidak sesederhana itu. Ya. Kalau sudah datang, nikmati saja. Ayo, Tuan Lin. Kita pergi menemui dia. Guru besar ini, semua hadirin. Hari ini saya yang menjamu semua. Panggil Tuan Zeng dan Tuan Lin untuk menyelesaikan perselisihan. Tuan Li, Anda sangat dihormati dan berpengaruh. Kami semua dengar kata Anda. Silakan bicara, Tuan Li. Yan Yu, kakekmu saat muda dulu adalah teman lama saya. Saya melihatmu tumbuh dewasa, menganggapmu seperti anak sendiri. Grup Lin dapat investasi. Sebenarnya itu adalah kabar bahagia. Hei, kalian dan dendam Zheng Shao sudah tersebar ke seluruh kota. Tidak baik untuk siapapun. Lilang kirim orang bunuh aku. Menculik saya. Bahkan ingin menghabisi nyawa saya. Ini bukan perselisihan biasa. Ini adalah percobaan pembunuhan. Nona Lin, kamu ini benar-benar salah sangka padaku. Itu semua kerjaan bawahanku. Aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Jangan khawatir. Aku bersumpah demi langit. Aku tidak pernah berniat mencelakai kamu. Yang kupikirkan hanyalah bagaimana melindungi aset keluarga Lin untukmu. Yan Yu, memang Tuan Zeng ada yang salah, tapi niat awalnya baik. Kamu ini seorang gadis. Masih sangat muda. Bagaimana jaga harta keluarga besar ini? Zheng Shao sangat berpengaruh di Jiangcheng. Kalau dia bisa masuk perusahaan Lin, kedua keluarga bekerja sama. Bukankah itu sangat bagus? Jadi, maksud Tuan Li adalah Zhang Qinglong ingin menelan perusahaan Lin. Aku bahkan harus berterima kasih padanya. Kata Li itu agak tidak adil. Hei, Nona Lin. Apa maksud ucapanmu itu? Aku sudah di Jiangcheng 20 tahun. Orang jahat dan baik harus hormat. Kalau bukan karena kamu perempuan, kamu pasti sudah apa? Tuan sedang berbicara. Kapan giliran seorang bodyguard ikut campur? Kamu bodyguard itu ya? Ku dengar kamu jago berkelahi. Tapi di hadapan Lao Jiu, anak muda, harus tahu batasan. Batasan. Aku orangnya paling tidak tahu batasan. Pak Li, lihat dong. Anak ini sama sekali tidak menghormati Anda. Berani bertingkah sembrono di hadapanmu. Anak muda, kamu tahu tidak siapa aku ini? Siapa kamu? Gak ada hubungannya sama aku. Sombong banget. Saya Li Daoyuan, Ketua Kehormatan Asosiasi Bela Diri Tiongkok. Dia sudah menjadi master sejak 30 tahun lalu. Jiangcheng belum ada orang di hadapanku. Sangat tidak sopan. Tak ada yang berani. Bocah ini berani membantah Tuan Li. Kamu tidak mau bertahan di Jiangcheng? Dengarkan bocah. Kenapa belum segera ke Tuan Li? Sujud minta maaf. Guru bela diri tingkat tertinggi. Hebat sekali ya. Kurang ajar. Sudah lama tidak lihat Tuan Li. Masih luar biasa seperti dulu. Aduh, bocah ini tamat sekarang. Tamparan ini hanya menggunakan 30% kekuatan. Anak muda, mulutmu masih keras ya. Su Lintian. Tidak apa-apa. Ini pun tidak kuat. Mau lanjut lagi? Lanjut. Ini juga tidak bisa ya. Bocah sombong lancang. Hari ini aku yang tua mewakili keluargamu untuk memberimu pelajaran. Aduh. Wah. Aduh. Sial, aku tidak salah lihat kan? 2 jari kalahkan jurus Lilau. Ini kungfu apa sih? Kamu. Kamu sebenarnya siapa sih? Guru besar tingkat tertinggi. Bahkan tidak bisa tanggung satu kekuatanku. Berani-beraninya disebut guru besar? Ini. Bos, tim pertama pasukan besi kegelapan datang melapor. Ya, bangunlah. Pasukan besi kegelapan. Itu pasukan bayar terkuat dunia gelap. Dia orang dari dunia kegelapan. Dunia kegelapan? Kamu tidak bilang dia jahat. Bukan, itu Ye Xiaodao yang memanggilnya. Kaisar Jagal atau apalah itu. Aku kira dia cuma buka. Apa? Kaisar Jagal. Kamu bilang dia adalah Kaisar Jagal? Aduh, kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Dia adalah Kaisar Jagal. Kalau aku tahu begini, bahkan kalau diberi keuntungan sebanyak apapun, aku tidak berani menyinggung perasaannya. Tuan Li, kamu bilang kamu sangat terhormat, tapi malah memihak seorang yang melakukan penculikan, pembunuhan rahasia. Zheng Qinglong yang melakukan segala kejahatan. Kamu bilang datang selesaikan perselisihan, namun Lin menyerahkan usahanya. Kamu bilang kamu adalah guru besar. Kamu tak bedakan benar salah. Kau sang master ini.
Benar-benar cuma nama besar kosong. Zheng Qinglong, aku sudah memberimu kesempatan. Sayang sekali kamu tidak memanfaatkannya. Yang Mulia Agung, saya salah. Tolong beri saya kesempatan sekali lagi. Ampuni saya. Ampuni saya. Bawa dia pergi. Serahkan ke polisi untuk diproses. Kejahatannya cukup untuk dihukum seumur hidup. Pak, beri aku kesempatan lagi. Ampuni saya, ya. Beri saya kesempatan sekali lagi. Ampuni saya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bocah, kau mati sialan. Aku hantu juga tak akan memaafkanmu. Kau. Tuan Lee, kamu masih mau menegur saya sekarang? Aku bodoh sekali. Telah menyinggung Yang Mulia Agung. Mohon Yang Mulia, maafkan saya. Anda adalah orang tua yang dihormati. Saya tidak akan mempermasalahkannya. Kedepannya, harus bisa membedakan benar dan salah. Dan jangan lagi menggunakan gelar Master Mu. Keluar untuk menipu orang sembarangan. Kamu tidak pantas. Oh iya. Saya akan mengingatnya baik. Mulai hari ini, Grup Lin dilindungi oleh saya, Su Lingtian. Siapa yang berani sentuh Lin Group, berarti dia menjadi musuh saya. Tuan Lin, ayo pergi. Baik. Pasukan besi kegelapan. Itu pasukan bayaran terkuat dunia gelap. Dia orang dari dunia kegelapan. Dunia kegelapan? Kamu tidak bilang dia jahat. Bukankah Ye Xiaodao memanggilnya? Apa kaisar tukang daging gitu? Saya kira dia cuma buka. Apa sih? Kaisar tukang daging. Kamu bilang dia kaisar tukang daging? Aku tadi. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Dia adalah kaisar tukang daging. Kalau aku tahu begini, meskipun diberi keuntungan sebanyak apapun, aku tidak berani menyinggung perasaannya. Tuan Lee, kamu bilang kamu sangat terhormat, tapi Anda memihak kepada orang yang melakukan penculikan, pembunuhan diam-diam. Zheng Qinglong yang sangat jahat. Kamu bilang, datang selesaikan perselisihan. Tapi keluarga Lin harus menyerahkan usahanya. Kamu bilang kamu adalah master besar, tapi bahkan tak bedakan benar, salah. Master besar sepertimu, benar-benar cuma nama besar doang. Zheng Qinglong, aku sudah memberimu kesempatan. Sayangnya kamu tidak memanfaatkannya. Tuan Agung, aku salah. Berikan aku satu kesempatan lagi. Ampuni aku. Bawa dia pergi. Serahkan ke polisi untuk ditangani kejahatan yang dia lakukan. Cukup buat dia dihukum seumur hidup. Pak, beri aku kesempatan lagi ya. Ampuni aku, ya. Berikan aku satu kesempatan lagi. Ampuni aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bocah, kamu mati sialan. Aku hantu nggak akan lupakanmu. Kamu, Tuan Lee, kamu masih mau menegur saya sekarang? Saya yang tua ini buta mata, telah menyinggung Kaisar Agung. Mohon Kaisar Agung ampuni kesalahan saya. Anda adalah orang yang lebih tua. Saya tidak akan mempermasalahkannya. Mulai sekarang, harus bisa membedakan benar dan salah. Jangan pakai gelar Grandmaster-mu ya. Keluar, buat menipu orang. Kamu tidak pantas. Oh ya. Saya tua ini akan ingat baik-baik. Grup Lin mulai hari ini. Ada saya Su Lingtian yang lindungi. Siapa yang berani sentuh Lin Group, berarti dia menjadi musuh saya. Pak Lin, ayo pergi. Baik.